Di malam hari, acara pesta pun dimulai. Tanpa disengaja, ternyata suami bohongan Kinshi adalah Yang Hua. Namun mereka sama sekali tidak mengenali satu sama lain. Halo guys, selamat datang di Bioskop Singkat. Di channel ini, kalian akan mendapat ringkasan drama Cina dan Korea terbaik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memulai petualangan maraton kita di drama Cina, She and Her Perfect Husband. Drama Cina She and Her Perfect Husband mengisahkan tentang seorang pengacara wanita yang mengutamakan karir dibanding cinta dan pernikahan, sampai akhirnya status pernikahan itu ternyata menjadi hal yang menguntungkan demi mengejar karir yang ia idamkan. Pengacara cantik ini bernama Kinshi, diperankan oleh Yang Mi. Ia memiliki karakter ambisius dalam mengejar karirnya, hingga menomorduakan urusan percintaan. Sosok pria tampan dan mempesona bernama Yang Hua, diperankan oleh Su Kai. Ia selalu dipaksa menikah oleh ibunya, hingga beberapa kali sempat dijodohkan namun ditolak olehnya. Di awal film kita diperlihatkan dengan pengacara cantik yang bernama Kinshi. Saat itu ia sedang membantu menyelesaikan perceraian kakak iparnya yang bernama Mei Mei. Namun saat di kamar hotel, kakak laki-lakinya yang bernama Wen Yu ketahuan sedang menyembunyikan wanita lain di dalam lemari. Akhirnya Kinshi pun mempertemukan Wen Yu dan Mei Mei untuk segera menyelesaikan perceraian mereka, agar mereka dapat hidup dengan kebahagiaan masing-masing. Tetapi mereka berdua malah tidak ada yang menginginkan perceraian tersebut. Maka dari itu Kinshi mengingatkan mereka untuk berpikir kembali dan ia pun bergegas pergi. Di sisi lain, Yang Hua sedang diinterogasi oleh ibunya karena ia sudah menolak begitu banyak wanita hanya karena kekurangan kecil yang dimiliki para wanita tersebut. Padahal ibunya sudah bersusah payah mencari wanita yang cocok dengannya, karena ibunya sangat ingin ia menikah. Saat itu Yang Hua terlihat santai saja, sampai membuat ibunya sendiri sangat geram kepadanya. Yang Hua sebenarnya lulusan universitas ternama, namun ia malah memilih di rumah dengan asyik melakukan transaksi saham dan tidak berpacaran. Di firma hukum, Kinshi sedang santai. Tak lama kemudian, Yi Hui menghubunginya untuk membicarakan pekerjaan dan mengingatkannya pesta ulang tahun pernikahan Yi Hui. Saat itu, Yi Hui menyinggung masalah pernikahan Kinshi yang akhirnya membuat Kinshi mengingat suami bohongnya itu. Ternyata pernikahan tipuan itu dimulai sejak awal Kinshi masuk ke firma hukum. Hal tersebut dilakukan agar karir Kinshi sebagai pengacara akan tetap aman. Di malam hari, acara pesta pun dimulai. Tanpa disengaja, ternyata suami bohongan Kinshi adalah Yang Hua. Namun mereka sama sekali tidak mengenali satu sama lain. Untuk menutupi kebohongan itu, Kinshi mencium Yang Hua di depan para tamu agar mereka tidak mencurigai Kinshi dan Yang Hua. Tak berselang lama, mereka pun berada di sebuah ruangan. Dengan rasa canggung, Yang Hua meminta pertanggungjawaban atas apa yang sudah dilakukan Kinshi, karena hal tersebut akan berdampak bagi kehidupannya. Akhirnya Kinshi meminta Yang Hua untuk membuat surat perjanjian tertulis. Surat tersebut adalah surat perceraian. Yang Hua hanya memberikan waktu selama 3 hari. Ketika waktu 3 hari itu habis, maka mereka berdua harus bercerai. Mau tidak mau, akhirnya Kinshi pun menyetujui permintaan Yang Hua. Kemudian Yang Hua pun sudah kembali ke rumah. Betapa terkejutnya ia atas apa yang dilakukan ibunya. Saat itu ibu Yang Hua sudah mengunci pintu kamar dan mengganti kuncinya serta menyiapkan barang untuk Yang Hua pergi. Ibunya melakukan itu semua karena Yang Hua tidak mau menuruti permintaan sang ibu untuk segera menikah. Ayah Yang Hua hanya bisa membantu sedikit dengan memberikan uang agar ia bisa mencari tempat untuk menginap.
Karena bantuan ayahnya itulah akhirnya Yang Hua dapat menginap di penginapan yang berada di dekat rumahnya. Namun sesampainya ia di penginapan tersebut, Yang Hua malah merasa sangat tidak nyaman sebab air yang mati dan tempat tidur yang kotor. Hal tersebut terjadi karena Yang Hua adalah sosok yang sangat perfect dalam segala hal. Keesokan harinya, Yang Hua berolahraga bersama sahabatnya yang bernama Cai Liang. Saat itu Cai Liang mendukung ia untuk menuruti permintaan ibunya yang ingin ia menikah. Tetapi Yang Hua masih belum memiliki pekerjaan, padahal ia adalah anak yang berbakat. Hal tersebut terjadi karena Yang Hua ingin bebas dan tidak ada tekanan. Namun ia menginginkan pendapatan yang tinggi dalam setahun. Di firma hukum terjadi sedikit masalah, yang akhirnya membuat Qinshi meminta para pengacara yang lain untuk mencari informasi mengenai Zhou Danping. Karena Zhou Danping adalah keponakan dari Ibu Ling, klien penting firma hukum mereka. Namun beberapa waktu yang lalu, firma hukum tempat Qinshi bekerja menjadi pembela mantan suami Zhou Danping. Hal tersebut membuat Qinshi dan Yihui sangat khawatir jika mereka sampai kehilangan Ibu Ling, klien penting yang memberikan keuntungan besar bagi firma hukum mereka. Namun keadaan menjadi aman setelah Qinshi dan Yihui bertemu dengan Zhou Danping. Di penginapan, Yang Hua terus dihubungi oleh ibunya. Mereka meminta ia untuk mencari pekerjaan lalu menikah. Namun ayahnya selalu menjadi penolong Yang Hua. Saat itu ia juga mulai memikirkan pernikahan palsu yang dilakukan Qinshi bersamanya. Ia juga berusaha mencari pacar sewaan. Di firma hukum, Wu Fei mendapatkan informasi mengenai Ibu Ling. Informasi tersebut mengenai jamuan makan malam yang mengharuskan Qinshi untuk membawa suaminya ke acara tersebut. Di sisi lain, Yang Hua bersama Cai Liang sedang berada di kafe untuk menunggu pacar sewa dari media sosial yang diunggah Yang Hua. Namun wanita yang datang itu adalah Qinshi. Yang Hua yang mengetahui hal tersebut sama sekali tidak mempedulikan Qinshi. Dengan sikap dingin dan wajah juteknya, ia langsung pergi meninggalkan Qinshi. Tak berselang lama, Qinshi menyusul mereka berdua dan ikut masuk ke dalam mobil yang ditumpangi Yang Hua dan Cai Liang. Qinshi akan terus mengikuti Yang Hua sampai ia mau mendengarkan Qinshi. Di mobil terjadi perdebatan antara Yang Hua dan Qinshi. Namun ada beberapa perkataan Yang Hua yang menyakiti hati Qinshi, yang akhirnya membuat Qinshi menjelaskan secara detail siapa dirinya, apa pekerjaannya, dan mengapa ia terpaksa melakukan pernikahan tipuan ini. Kemudian Qinshi pun pergi meninggalkan mereka berdua. Tanpa rasa bersalah, Yang Hua sama sekali tidak mengejarnya untuk meminta maaf. Di perjalanan, Cai Liang sangat merasa heran atas apa yang dilakukan Yang Hua. Sesampainya di penginapan, ternyata Yang Hua menghubungi Qinshi untuk meminta maaf dan ia pun mengajak Qinshi untuk bertemu. Keesokan harinya, Qinshi dan Yang Hua bertemu di suatu tempat. Di sana Yang Hua menyetujui mengenai pernikahan mereka dengan syarat bahwa Qinshi juga harus menjadi kekasihnya di depan orang tuanya. Qinshi pun menyetujui itu dan kontrak mereka akan berlaku selama setengah tahun. Kemudian Yang Hua membawa Qinshi untuk bertemu dengan orang tuanya. Di sana ibu Yang Hua seperti tidak percaya dan ibu Yang Hua juga ketar-ketir karena anak laki-lakinya membawa wanita yang 6 tahun lebih tua dari Yang Hua dan mereka juga akan bertukar peran ketika nanti menikah. Qinshi yang akan mencari nafkah lalu Yang Hua yang akan mengurus rumah. Mendengar hal tersebut, ibu Yang Hua semakin tidak setuju. Namun apa daya, Yang Hua berhasil memperlihatkan bahwa ia sangat menyukai Qinshi di depan orang tuanya. Di perjalanan, Yang Hua terus memandangi Qinshi. Terlihat bahwa ia sudah mengagumi istri palsunya itu. Saat itu mereka akan menuju ke acara jamuan makan Ibu Ling. Dan Qinshi pun memberikan Yang Hua sebuah dokumen mengenai apa yang harus ia ketahui tentang identitas dirinya sendiri. Sesampainya mereka di hotel, mereka pun sama-sama bersiap. Qinshi terlihat sangat cantik sekali.
Saat itu Qinshi meminta tolong Yang Hua untuk menaikkan resleting bajunya. Namun Yang Hua malah gagal fokus karena melihat tubuh Qinshi, sampai membuat dirinya terjatuh. Qinshi yang melihat penampilan Yang Hua kurang cocok akhirnya membawa suaminya itu untuk memilih baju, dan Yang Hua pun sudah terlihat sangat tampan sekali. Akhirnya mereka pun sudah berada di acara tersebut. Di sana mereka sempat berdiskusi mengenai tujuan Qinshi hadir di acara tersebut. Dan dengan kepintarannya, Yang Hua sudah bisa mengetahui tentang Pang Difang, ketua Yayasan Pendanaan Magnolia. Saat itu Yang Hua memberanikan diri untuk berbaur dan berbicara dengan Pang Difang beserta para rekan yang ada di sana. Karena takut kebohongan mereka terbongkar, Qinshi yang akhirnya memperkenalkan suaminya itu kepada Pang Difang dan yang lainnya, agar tidak muncul kecurigaan. Ternyata pengacara tahu adalah mantan pacar Qinshi yang sudah 7 tahun berpacaran. Dahulu mereka sempat akan menikah, namun pernikahan itu batal karena ibu Tao yang tidak merestui hubungan mereka berdua. Saat itu Tao menarik paksa Qinshi ke sebuah ruangan karena bisa menghadiri acara tersebut. Tak berselang lama Yang Hua datang lalu membawa Qinshi pergi dari sana. Di sisi lain, Wenju dan Mei Mei ribut besar, yang akhirnya membuat Wenyu membulatkan niatnya untuk menceraikan Mei Mei. Mei Mei pun menjadi sangat histeris, namun Wenyu tidak memperdulikan itu. Ia pun pergi meninggalkan Mei Mei. Di hotel, Tao menghadapi Qinshi yang sedang duduk sendirian. Tak berselang lama, Yang Hua pun menghampiri mereka dengan membawa makanan untuk Qinshi. Saat itu Tao mengatakan jika Yang Hua tidak mengetahui selera makan istrinya sendiri. Dan ternyata benar saja, sesampainya di kamar, Qinshi alergi karena makanan tersebut. Kemudian Qinshi meminta tolong Yang Hua untuk mengambilkan obat alergi di mobilnya. Di sisi lain, Tao sedang duduk sendirian, sembari mengingat kenangan masa lalunya saat berpisah dengan Qinshi. Saat itu ia melihat Yang Hua yang sedang lewat, lalu memanggilnya untuk mengobrol. Mereka membicarakan tentang Qinshi, namun Yang Hua berhasil membuat Tao tidak bisa berkata-kata, karena semua perkataan Yang Hua tentang istri yang sangat ia cintai dan sangat mencintainya. Yang Hua pun kembali ke kamar, namun ia mendapati Qinshi yang sudah tertidur. Dan parahnya Qinshi mendengkur saat tertidur, sampai membuat Yang Hua harus tidur di dalam mobil. Keesokan harinya, Qinshi kembali membantu Mei Mei untuk mengurus masalah rumah tangganya. Saat itu, Mei Mei mendapati suaminya sedang bersama beberapa wanita dan sedang dalam keadaan tidak sadarkan diri. Pada saat itu, Yang Hua kembali ke rumah. Lagi-lagi ibunya bersikap tidak seperti biasanya. Ia malah sudah mengizinkan Yang Hua untuk menikah dengan Qinshi. Ayahnya yang melihat tingkah ibunya itu pun menjadi terheran-heran. Di firma hukum, Qinshi masih mencurigai Tao mengapa ia juga ada di acara pesta malam itu. Tak berselang lama, Yang Hua menghubungi Qinshi. Saat itu membantu Qinshi untuk mencari tahu mengenai Raw Magnolia yang akan bekerja sama dengan firma hukumnya. Kemudian ia meminta tolong Wu Fei mencari seluruh informasi mengenai Raw Magnolia. Ternyata Wu Fei adalah keponakan Tao, namun Qinshi masih belum mengetahui hal tersebut. Di malam hari, Qinshi berkumpul dengan kedua kakaknya, namun ia terlihat sangat tidak akur dengan kakak keduanya itu. Saat Qinshi berada di rumah, ternyata Yang Hua sedang menunggunya untuk mengantarkan koper. Namun karena Qinshi sedang sibuk, akhirnya Yang Hua yang datang untuk mengambilnya. Saat itu Yang Hua membantu Qinshi untuk mencari tahu tentang masalah Raw Magnolia, karena Yang Hua ahli mengenai masalah keuangan. Setelah semuanya selesai, Yang Hua mengambil kesempatan untuk berfoto dengan Qinshi saat ia tertidur. Hal itu dilakukannya untuk bukti agar ibunya benar-benar percaya atas hubungan asmaranya. Namun Qinshi malah terbangun, yang akhirnya membuat Yang Hua terlihat kikuk. Dengan ide Qinshi yang cemerlang, ia mengajak Yang Hua untuk membuat video singkat sebagai bukti agar ibunya percaya dengan mereka berdua. Dan saat itu Qinshi mengecup pipi Yang Hua, begitupun sebaliknya.
妈，我们觉得你说的特别对，我们十分赞同你的想法。他真的跟那个女的合租了，你看。 Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk tinggal bersama agar ibunya yang tidak percaya itu yakin seyakin-yakinnya dengan hubungan mereka. Saat Kinshi pergi bekerja, Yang Hua yang melihat seisi rumah Kinshi berantakan langsung merapikannya sampai terlihat rapi dan kinclong. Di firma hukum, Kinshi memberitahu Yihui mengenai masalah yang ada pada Raw Magnolia. Hal tersebut dilakukan Kinshi agar kerjasama mereka batal, sebab Kinshi tidak ingin firma hukumnya mendapat masalah dan kerugian yang besar. Namun, hal tersebut tidak langsung dipercayai oleh Yihui dan Li Dai. Perdebatan antara mereka pun terjadi. Saat itu, Kinshi sangat yakin atas informasi yang ia berikan. Tak lama kemudian, kebenaran pun terungkap. Akhirnya, Yihui mempercayai informasi yang diberikan oleh Kinshi tersebut. Tanpa berpikir panjang, Yihui langsung menghubungi Ibu Ling untuk membatalkan kerjasama mereka. Di sisi lain, saat perjalanan pulang, Yang Hua dihubungi oleh ibunya. Seperti biasa, ibunya masih berpura-pura mendukung hubungan Yang Hua dan Kinshi. Dan ia juga masih terus mengatur kencan buta untuk anak laki-lakinya itu. Pada scene yang berbeda, Mei Mei akhirnya mengetahui bahwa Kinshi diam-diam sudah tinggal bersama dengan seorang pria tampan. Hal tersebut membuat Kinshi panik. Walaupun awalnya Kinshi tidak menyadari bahwa Mei Mei akan mengetahui hal tersebut. Sesampainya Kinshi di rumah, ia melihat pemandangan yang tidak biasa. Saat itu, ia melihat Mei Mei sedang ingin makan bersama Yang Hua. Tanpa berpikir panjang, Kinshi langsung menarik Yang Hua untuk memastikan Yang Hua mengatakan apa yang memang sepatutnya ia katakan. Akhirnya mereka pun duduk bersama dan Kinshi mengakui bahwa Yang Hua adalah kekasihnya. Kemudian Mei Mei merasa sedikit kesal karena Kinshi menyembunyikan hubungan asmara itu padanya. Padahal mereka adalah sahabat baik. Namun Mei Mei merasa sangat terharu karena ia memang sangat ingin melihat Kinshi bahagia dengan hidupnya dan memiliki pasangan. Di sisi lain, Wu Fei menghubungi Tao. Saat itu ia memberitahu bahwa Kinshi sempat menanyakan Tao pada dirinya, namun bukan karena maksud tertentu, tetapi karena urusan yang berkaitan dengan Raw Magnolia. Hal tersebut membuat ia kembali mengingat kenangan bersama Kinshi di masa lalu, yang akhirnya membuat ia melihat tempat tinggal Kinshi, yang ternyata di masa lalu rumah tersebut adalah milik mereka berdua. Ternyata Wu Fei dan Tao adalah sepasang kekasih. Pada scene yang berbeda, Yang Hua mendapati keadaan rumah yang sangat berantakan. Tak hanya itu, ia juga melihat Kinshi yang hanya mengenakan handuk. Pada saat Yang Hua sedang beberes, ia melihat Kinshi yang sedang dalam keadaan mabuk, malah ingin pergi bekerja di malam hari. Ia pun membantu menyadarkan dan membantu Kinshi untuk istirahat. Tak berhenti di sana, pada saat Yang Hua selesai mandi, ia kembali melihat Kinshi yang sedang mengigau ingin pergi dari rumah. Lantas saja ia langsung menarik Kinshi sampai di pelukannya. Keesokan harinya, Kinshi mendapati Yang Hua yang tertidur tepat di depan pintu kamarnya. Kemudian keadaan pun menjadi kaku saat Kinshi yang tidak sengaja menarik celana Yang Hua saat mereka ngobrol. Di sisi lain, ibu Yang Hua tak kunjung berhenti untuk mencari tempat Kinshi bekerja. Di firma hukum, mereka kedatangan Zhou dan Ping. Saat itu, ia meminta pertanggungjawaban atas keputusan yang sudah dibuat oleh firma hukum tempat Kinshi bekerja. Namun, masalah mereka akhirnya selesai
karena Zhao dan Pig mewakili Raw Magnolia mengembalikan dana yang jumlahnya sangat besar kepada firma hukum Qinshi. Akhirnya, Yi Hui dan Qinshi pun merasa sangat bahagia karena saat itu mereka berhasil keluar dari masalah yang ada. Kemudian, Yi Hui mengundang Qinshi untuk datang di acara para rekan kerja firma hukum. Tak hanya itu, Yi Hui juga mengingatkannya perihal bagaimana sulitnya menjadi wanita karir. Karena hal tersebut, ia langsung mengingat kejadian di masa lalu, bagaimana ia ditolak bekerja hanya karena belum menikah, dan ia juga harus berbohong jika sudah menikah agar bisa bekerja di tempat yang ia idamkan. Di sisi lain, Wen Yu masih kekeh ingin bercerai dengan Mei Mei, sampai ia sendiri yang mengantarkan surat perceraian dan mengembalikan semua asetnya kepada Mei Mei. Pada scene yang berbeda, di rumah keluarga Yang Hua, ayahnya terkejut saat melihat Yang Hua kembali. Saat itu, Yang Hua kembali hanya untuk mengambil beberapa pakaian. Ternyata ayah Yang Hua sebenarnya tidak setuju jika Yang Hua tinggal bersama Qinshi, berbeda dengan ibunya. Saat itu, ibu Yang Hua berhasil menemui firma hukum tempat Qinshi bekerja, dan ia memaksa untuk bertemu Qinshi. Tak disengaja, Li Dai mendengar jika ibu Yang Hua sedang mencari Qinshi. Li Dai pun langsung mengajak ibu Yang Hua untuk mengobrol bersama. Ternyata ibu Yang Hua mencari tahu bagaimana Qinshi di dunia kerjanya. Namun saat itu, Li Dai memberikan jawaban yang sangat baik mengenai Qinshi kepada ibu Yang Hua. Tetapi dengan kelicikannya, Li Dai malah ingin mencari tahu kebenaran mengenai pernikahan Qinshi dengan Yang Hua. Dan hampir saja terbongkar kebenaran jika mereka belum menikah, karena memang kenyataan yang diketahui oleh ibu Yang Hua bahwa anaknya itu masih lajang dan hanya berpacaran dengan Qinshi. 这不是我儿子的照片吗？你认识他？您儿子和儿媳妇儿啊，在我们律所可都是响当当的人物呢。我儿媳妇儿啊，谁是儿媳妇儿啊？我儿子还没有。Tak berselang lama, Qinshi pun sampai di sana. Akhirnya ia mengajak ibu Yang Hua untuk mengobrol. Saat itu pun ibu Yang Hua sudah mengetahui kebohongan Qinshi. Namun dengan beribu ide, Qinshi ia akhirnya bisa meyakinkan ibu Yang Hua sampai pada akhirnya Yang Hua pun berada di sana. Qinshi tetap menjelaskan dengan santai semua pertanyaan ibu Yang Hua mengenai hubungan asmaranya dengan Yang Hua. 我跟杨华是要结婚的，但我没说我们之间有爱情。 Di firma hukum, semua para rekan kerja Qinshi dibuat terpukau dengan keromantisan yang dilakukan Yang Hua. Saat itu, Yang Hua menggendong Qinshi dan membawanya sampai ke dalam ruangan. Tak hanya rekan kerja yang terpukau, namun Qinshi juga merasakan hal yang sama. Bahkan, Yang Hua sampai membersihkan kaki Qinshi. Yang Hua meminta maaf karena ulah yang sudah dilakukan ibunya. Hal tersebut membuat Qinshi menjadi salah tingkah. 今天我替我妈给你道歉，希望没给你添什么麻烦。 Di sisi lain, Li Dai masih terus curiga atas kebenaran pernikahan Qinshi dan Yang Hua. Dan pada scene yang berbeda, Yang Hua sudah kembali ke rumah keluarganya. Namun kembalinya Yang Hua bukan untuk kembali tinggal bersama, tetapi untuk menjelaskan bahwa ia akan hidup mandiri dan tidak lagi bergantung pada kedua orang tuanya. Semua pemikiran itu muncul berkat Qinshi yang sudah memberikan contoh yang sangat baik untuknya. 我想过独立的生活，我已经快30了。 Saat itu, Wen Yu terlihat sangat susah sekali karena perceraian yang ia ajukan membuat dirinya dijauhi semua orang. Bahkan ia juga tidak memiliki uang atau harta sama sekali. Dan di sisi lain, Qinshi sedang menunggu Yang Hua di rumah. Namun saat itu Yang Hua pulang dengan keadaan mabuk sampai ia tidak lagi sadar bahwa ada Qinshi yang sedang menunggu kepulangannya. Kemudian mereka pun mengobrol dalam keadaan Yang Hua sedang mabuk. Saat itu Qinshi meminta tolong Yang Hua untuk menemaninya besok di acara firma hukumnya. 因为我明天陪你去参加合伙人聚会。 Tak berhenti di sana, saat Yang Hua selesai mandi, mereka pun melanjutkan obrolan. Namun saat itu Yang Hua malah mengajak Qinshi untuk beristirahat di kamar. Dan dalam keadaan mabuk itu, ia mengakui bahwa sebenarnya ia sangat mengagumi kecantikan Qinshi sejak awal bertemu. 你不知道我第一次见到你的时候，你简直美得不可方物。 Dan ia juga mengucapkan selamat malam gadisku kepada Qinshi, yang membuat Qinshi menjadi salah tingkah.
晚安，我的女郎。 Keesokan harinya, setelah sedikit perdebatan yang terjadi, akhirnya Yakuwa pergi menemani Kinshi ke acara firma hukumnya. Dan ia juga memakaikan cincin Yakuwa agar kebohongan mereka berjalan mulus. Sesampainya mereka di acara tersebut, mereka disambut dengan baik. Namun orang-orang di sana terlihat seperti tidak menyukai Kinshi dan suaminya. Di acara tersebut, Kinshi juga bertemu dengan Lee Dai. Saat itu, lagi-lagi, Lee Dai sangat terlihat tidak menyukai Kinshi. Ia sebenarnya ingin mengambil posisi yang kemungkinan besar akan sah menjadi posisi Kinshi, yaitu sebagai kandidat kepala departemen di firma hukum tempat ia bekerja. Kinshi hanya bersikap santai menghadapi wanita itu. 我要是逆袭了，也不好说。原来咱俩都一样。送你啊，你也加油哟。 Saat itu terjadi sedikit keanehan karena Kinshi yang malah bergabung dengan sekumpulan para pria dan Yang Hua berkumpul dengan para wanita. Tak berselang lama Yang Hua menemui Kinshi dan saat itu ia membuat para rekan kaku karena terlihat bahwa ia sangat menyayangi Kinshi. Di sana hampir semua orang mengagumi Yang Hua. Ternyata Lee Dai mengetahui sisi buruk Yang Hua dan ternyata Yang Hua pernah melakukan kecat buta dengannya. Hal tersebut akan menjadi anak panah terbesar yang Lee Dai miliki untuk menghancurkan karir Kinshi. Dan ya, benar saja. Saat itu, Lee Dai mengungkap kebenaran tersebut di depan Yihui dan Kinshi. Namun, Kinshi dan Yang Hua masih tetap bisa berakting untuk mencari aman di hadapan Yihui. 怎么会那么巧？那天你刚好回国，你说吧，这是你的主意，还是你妈妈的主意？我妈，我妈。 我就知道，她一直以来看我都不顺眼。 Di sisi lain, kejahatan Raw Magnolia pun akhirnya terungkap sampai membuat Tao bertindak untuk mencegah Ibu Ling kabur ke luar negeri. Sin pun berpindah. Di rumah, Yang Hua dan Kinshi juga sedang membahas mengenai Raw Magnolia. Ternyata selama ini klien firma hukum Kinshi sebagian besar hanya mengurus permasalahan yang berhubungan dengan Raw Magnolia. Di rumah, Yang Hua sedang mengobrol dengan Kinshi. Saat itu, ia memberitahu satu hal kepada Kinshi, bahwa ibunya akan berkunjung ke rumah itu. 我妈想过来看看。 Hal itu menjadi jaminan ibunya bahwa Yang Hua memang akan benar-benar hidup bahagia bersama Kinshi. Namun, Kinshi dengan kepintarannya, ia memiliki ide yang dapat ia lakukan nantinya. Di sisi lain, ibu Yang Hua sudah berada di rumah Kinshi. Saat itu, ia melihat setiap detail ruangan beserta isi dari setiap sudutnya. Saat ibunya sedang melihat kamar, ia malah menemukan bungkus alat pengaman yang ada di lantai. Bahkan tersimpan juga di dalam laci dengan jumlah yang cukup banyak. Hal tersebut membuat ibu Yang Hua menjadi kesal, lalu pergi meninggalkan rumah tersebut. Yang Hua saat itu masih tidak paham atas kelakuan ibunya, dan ternyata itu semua adalah ulah Kinshi. Pada scene yang berbeda, Kinshi menemui Mei Mei. Saat itu, Mei Mei mendapat telepon dari Vivi Pan, selingkuhan suaminya. Ternyata Vivi Pan mengajak Mei Mei untuk bertemu. Akhirnya mereka pun bertemu di sebuah kafe. Di sana, Vivi Pan dengan bangganya memamerkan bagaimana sikap Wen Yu kepada dirinya. Dan ia juga memperlihatkan kemesraan mereka berdua lewat telepon di hadapan Mei Mei. Namun, Mei Mei hanya santai saja mengetahui itu semua. Mei Mei juga mengatakan bahwa ia sudah memahami maksud dan tujuan Vivi Pan bersikap seperti itu untuk apa. 我没说他就给我买了，还说要给我买车买。 Semua itu dilakukannya karena ia mengira bahwa Wen Yu memiliki banyak harta kekayaan. Padahal semua kekayaan itu di bawah kepemimpinan Mei Mei. Tak berselang lama, Kinshi pun datang. Saat itu ia menjadi pengacara Mei Mei dan ternyata Vivi Pan mempunyai identitas asli, yaitu bernama Yu Fenghe. Dengan keahlian Mei Mei dan Kinshi, akhirnya mereka pun berhasil mempermalukan Vivi Pan. Mei Mei juga puas karena sudah menamparnya lebih dari sekali.
就值这个价。 Kemudian Wenyu pun diusir oleh Vivipan karena selama ini mereka tinggal bersama dan Wenyu menumpang hidup dengannya. Setelah itu Wenyu pun pulang ke rumah orang tuanya. Ia mengadu kesakitan dan bersikap seperti orang yang sangat menderita kepada ibunya. Tak berselang lama Mei Mei pun datang. Saat itu Wenyu merengek dan merayu Mei Mei agar mereka tetap bersama dan tidak jadi bercerai. Akhirnya Wenyu dan Mei Mei pun kembali pulang ke rumah bersama. Di sisi lain, Yang Hua yang sudah bangun di pagi hari yang cerah langsung menyiapkan sarapan untuk dirinya dan Qinxi. Saat itu Yang Hua bersikap sangat manis dan mengajak Qinxi makan malam bersama. 不如你晚点再去，你等我回来，我们一起去。 Di firma hukum, Qinxi bertemu dengan Li Dai. Ia meremehkan suami Qinxi yang tidak bekerja. Dan seperti biasa, ia terlihat sangat iri dengan Qinxi karena mengetahui Qinxi yang disiapkan bekal oleh Yang Hua. Tak berselang lama ternyata terjadi sesuatu di firma hukum. Ibu Ling kembali mendatangi firma hukum untuk meminta mereka menjadi pengacaranya demi mengatasi masalah yang terjadi pada Raw Magnolia. Di firma hukum, semua yang ada di sana dipusingkan dengan kasus yang sedang Raw Magnolia hadapi. Mereka berusaha untuk sebisa mungkin menolak kasus tersebut. Karena kasus itu adalah kasus yang besar dan melibatkan banyak orang di dalamnya. Setelah rapat itu selesai, tiba-tiba Li Dai dan Qinxi memperlihatkan keakraban mereka berdua di depan rekan kerjanya. Mereka juga sebisa mungkin menghindari kasus tersebut. Namun mereka tetap meminta asistennya masing-masing untuk mencari tahu mengenai kasus itu. Di sisi lain, Yang Hua sedang berolahraga bersama Cai Liang. Saat itu Yang Hua menceritakan banyak hal. Salah satunya adalah ia yang ingin pindah dari rumah Qinxi. Namun Cai Liang memberinya saran untuk tetap tinggal di sana dan membayar sewa. Karena mungkin saja hubungan mereka bisa lebih dari hanya sekedar kerjasama biasa. 这实在是不好意思的话，你可以给他付房租啊。 Pada scene yang berbeda, Qinxi dan Yang Hua sedang berbelanja di pusat perbelanjaan. Namun Yang Hua beberapa kali melarang Qinxi untuk membeli makanan karena satu dan lain hal. Sampai Qinxi mengatakan bahwa Adam dan Hawa membuat masalah karena memakan apel. Perkataan itu tidak diterima oleh Yang Hua. Ia mengatakan bahwa jatuhnya Adam dan Hawa ke dalam dosa bukan karena memakan apel, tetapi karena mengingkari janji. 你看亚当跟夏娃就是吃苹果吃出事儿了。 是因为他们违背了誓言。 Pada saat yang bersamaan, ternyata Wu Fei dan Tao juga berada di tempat yang sama dengan Qinxi dan Yang Hua. Tak berselang lama, akhirnya mereka berempat pun saling bertemu. Namun keadaan menjadi sangat canggung. Dan saat itu Qinxi baru mengetahui jika Wu Fei adalah tunangan dari Tao, mantan kekasihnya. Pertanyaan yang diajukan Qinxi kepada Tao saat itu membuatnya kembali mengingat saat-saat indah bersama Qinxi. Tanpa disadari, ternyata ia sampai melamun karena hal tersebut. 是吧，陶律师？ Di perjalanan pulang, Qinxi hanya terdiam di mobil. Saat itu Yang Hua mengira bahwa Qinxi masih belum bisa menerima jika mantan kekasihnya sudah memiliki tunangan dan akan menikah. Ternyata pemikiran Yang Hua itu salah. Qinxi malah sedang memikirkan kasus Raw Magnolia yang juga ada hubungannya dengan Tao. Di sisi lain, Zhao Danping mendapati Ibu Ling yang sudah tidak ada lagi di kamarnya. Hal tersebut membuat ia sangat panik dan langsung menghubungi Yi Hui selaku orang terpenting di firma hukum. Kabar hilangnya Ibu Ling itu pun akhirnya sampai kepada Li Dai dan Qinxi. Pada scene yang berbeda, saat makan malam bersama, Wu Fei masih terus-terusan menceritakan Qinxi kepada Tao. Wu Fei sebenarnya sangat mengagumi Qinxi, walaupun pada awalnya ia tidak menyukai atasannya tersebut. Pada saat itu, mereka semua masih disibukkan atas perginya Ibu Ling secara diam-diam. Namun bukti CCTV memperlihatkan bahwa kepergian Ibu Ling ini bukanlah ingin bunuh diri, karena gelagatnya yang sangat tenang. Di sisi lain, Qinxi dan Yang Hua pergi ke bandara.
Akhirnya ia pun menemukan Ibu Ling dan langsung mengabarkannya kepada Yihui. Ternyata saat itu Ibu Ling sedang menunggu suaminya yang baru kembali dari luar negeri. Namun nihil, saat itu ia malah dibohongi oleh suaminya. Ibu Ling pun sangat sedih. Qinxi yang juga berada di sana langsung membantu menenangkan Ibu Ling. Kemudian Ibu Ling pun kembali bersama Zhou Danping. Suasana pun akhirnya menjadi sedikit lebih baik. Saat itu akhirnya mereka pun kembali ke rumah. Namun saat di lift, Qinxi sudah tidak sanggup lagi menahan ngantuk. Akhirnya ia bersender di bahu Yang Hua. Sampai pintu lift terbuka, Qinxi masih tetap tertidur. Akhirnya Yang Hua pun menggendong Qinxi, lalu menidurkannya di ranjang sembari melepaskan sepatu dan tas Qinxi. Keesokan harinya, Yang Hua kembali menyiapkan sarapan. Saat itu mereka makan sambil ngobrol mengenai betapa pentingnya menjaga kesehatan di tengah pekerjaan yang sangat padat. Tak berhenti di sana, akhirnya Qinxi memperbolehkan Yang Hua untuk tinggal bersamanya, namun dengan bayaran uang sewa yang digantikan oleh Yang Hua, bahwa ia harus membersihkan rumahnya. 你要是没有地方住的话，其实可以先住在我那儿。你要帮我收拾屋子，用来付房租。不行就算。可以。 Di sisi lain, terlihat bahwa Mei Mei dan Wen Yu sudah hidup kembali sebagai pasangan suami istri, dan mereka pun sangat romantis. Di firma hukum, Yihui menugaskan Qinxi dan Li Dai untuk mengurus kasus Raw Magnolia oleh Yihui. Dan pada saat itu, Qinxi pun mengadakan rapat bersama para rekan kerjanya. Hal yang sama pun juga dilakukan oleh Tao. Ia bersama temannya juga sedang mencari tahu lebih dalam mengenai kasus tersebut. Saat itu, Yang Hua sedang menjenguk temannya di rumah sakit. Temannya itu adalah salah satu korban Raw Magnolia. Dari situlah ia menjadi sedikit banyak mengetahui tentang Raw Magnolia. Pada scene yang berbeda, Qinxi dan Li Dai akhirnya mendapat sedikit informasi mengenai harta kekayaan yang dimiliki oleh pasangan pemilik Raw Magnolia, dan banyak yang sudah mereka gadaikan. Pada akhirnya mereka merasa semua itu seperti jebakan. 这简直就是一个天坑。 Saat itu Wu Fei merasa sangat sedih karena pertemuannya saat itu di pusat perbelanjaan dengan Qinxi, membuat ia seperti dijauhi oleh Qinxi. 听着情绪很低落啊。 Di firma hukum, Qinxi, Li Dai beserta para rekannya masih belum berhenti untuk terus menyelidiki tentang kasus Raw Magnolia. Mereka menyelidiki secara detail dari semua sudut yang mereka curigai. Saat itu, Yang Hua menghubungi Qinxi bahwa ia akan menjemputnya, namun telepon mereka terputus. 我有电话进来了，不跟你说。 Disebabkan oleh Tao yang juga menghubungi Qinxi untuk memintanya bertemu membicarakan Raw Magnolia. Tak lama kemudian, akhirnya Qinxi pergi menemui Tao di basement firma hukum. Namun ia malah diikuti dan dicegah oleh dua orang penjahat. Beruntungnya saat itu ia sedang menelpon dengan Yang Hua. Tetapi Yang Hua tidak mengetahui jika Qinxi sedang dalam bahaya. Tak berselang lama, akhirnya Tao mencoba membantu menyelamatkan Qinxi. Namun ia gagal dan malah menjadi perkelahian di antara mereka. Di saat yang tepat, Yang Hua pun berada di sana dan ia langsung menolong Qinxi serta Tao. Tak lama kemudian, akhirnya pihak kepolisian pun datang untuk membantu mengamankan kericuhan tersebut. Namun setelah itu, mereka malah berdebat hanya karena ingin menaiki mobil bersama. Pada akhirnya mereka tetap pergi bersama dengan Qinxi yang menyetir mobil selama di perjalanan. 坐谁的车不都一样吗？还有话跟秦氏说呢。你有话跟我太太说，那就做。 Selama di perjalanan, Tao dan Qinxi membicarakan perihal hutang piutang Raw Magnolia. Qinxi dan Yang Hua berhenti di Lawson karena Qinxi yang sudah tidak sanggup lagi menahan lapar pada saat itu. Yang Hua salfok dengan luka yang ada di tangan Qinxi dan ia pun langsung mengobatinya. Hal tersebut juga dilakukan Qinxi yang melihat ada luka di wajah Yang Hua. Karena itu mereka berdua menjadi salah tingkah. Tak berhenti di sana, Yang Hua kembali menyelamatkan Qinxi dari bahaya sampai Yang Hua tidak sadar bahwa ia sedang memeluk Qinxi.
Di sisi lain, Tao pun pulang ke rumah. Ia melihat Wu Fei yang menunggu kepulangannya sampai tertidur. Saat itu, Wu Fei yang mengetahui bahwa Tao terluka menjadi sangat khawatir. Namun Tao langsung menenangkannya, dan ia juga menceritakan penyebab ia terluka. Pada scene yang berbeda, Qinshi sedang istirahat, namun ia malah bermimpi sedang tidur dengan memeluk Yang Hua. Tak berhenti di sana, setiap kali Qinshi memejamkan matanya, ia akan terus-terusan memimpikan Yang Hua. Dari berada di kamar mandi berdua, sampai Yang Hua yang tidur bersender di bahunya. Keesokan paginya, Yang Hua mendapati sebuah surat di meja makan yang berisikan ucapan selamat pagi dan Qinshi yang sudah menyiapkan sarapan untuk Yang Hua. Hal tersebut membuat Yang Hua menjadi salting. 说是有几个社会青年要绑架一个女律师。 Di firma hukum, para karyawan sedang membicarakan perihal ada seorang wanita yang ingin dicelakai oleh segerombolan pria, dan mereka sedang mengira bahwa wanita tersebut adalah Qinshi. Tak berserang lama, Li Dai pun masuk ke ruangan Qinshi. Ia mendapati ada seseorang yang memakai jubah kembang. Ternyata itu adalah Qinshi. Kemudian Yi Hui memanggil Li Dai dan Qinshi. Saat itu ia meminta untuk mereka berdua meninggalkan kasus Raw Magnolia, karena kasus itu akan menimbulkan masalah besar nantinya, dan Yi Hui sendiri yang akan menangani masalah tersebut. 我会另外找人把这个案子继续跟下去，你们两个人先去忙别的。 Pada saat itu, Qinshi menghubungi Yang Hua untuk meminta pendapatnya tentang pilihan yang harus ia pilih untuk tetap melanjutkan kasus tersebut atau tidak. Namun, Yang Hua menjawab dengan jawaban yang sangat baik. Ia berkata bahwa sebenarnya Qinshi hanya perlu dukungan darinya, bukan jawaban atas pilihan mana yang paling baik. Sebab Qinshi adalah pengacara yang baik dan sudah pasti memiliki pilihan yang baik pula. 我知道了，谢谢你。 Kemudian Qinshi dan Li Dai mendatangi Ibu Ling dan Zhou Danping. Saat itu mereka mengatakan bahwa bersedia menjadi pengacara pribadi Ibu Ling. Akhirnya mereka sudah memiliki hubungan yang baik dan bekerja sama dengan baik untuk menyelesaikan misi rahasia bersama. Namun saat itu ternyata Li Dai sudah mengetahui kebenaran perihal pernikahan Qinshi yang hanya pura-pura. 我儿子跟秦氏根本没有结过婚。 Hal tersebut terbongkar karena ibu Yang Hua yang menghubungi Li Dai dan memberitahu semuanya. Saat itu Qinshi sama sekali tidak bisa berkutik. Di rumah, Qinshi memberitahu hal tersebut kepada Yang Hua, dan Yang Hua menanyakan ide apa lagi yang akan dilakukan. Namun saat itu Qinshi juga sudah tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi ada hal yang sangat membuat Qinshi terkejut, yaitu saat Yang Hua mengajak Qinshi untuk benar-benar menikah. 我有一个解决方案，能够让你摆脱目前所有的困境。我们结婚吧。 Di sisi lain, Qinshi sedang berkumpul bersama keluarganya, namun terjadi kericuhan di antara mereka. Karena saat itu istri dan mantan istri ayahnya juga ada di sana. Tak lama kemudian, suasana pun mencair saat mereka sudah berada di meja makan bersama. Suasana baik itu pun ternyata tak bertahan lama karena ulah Wenyu. Ia mengatakan di hadapan semua anggota keluarga bahwa adiknya itu sebenarnya sudah memiliki pacar. 其实她有男朋友了。 文宇，你 Hal tersebut membuat semua anggota keluarga sangat terkejut karena Qinshi berpacaran secara diam-diam. Pada scene yang berbeda, Yang Hua secara mengejutkan mendatangi kedua orang tuanya untuk meminta izin menikahi Qinshi. Namun ibunya masih tidak merestui mereka. Tetapi ayahnya sangat mendukung Yang Hua. 很好啊。绝对不可以。 Ibu Yang Hua masih merasa kecewa karena kebohongan yang dilakukan Qinshi. Tetapi Yang Hua membela Qinshi dengan sepenuh hati di hadapan orang tuanya, sampai ia mengatakan bahwa ia sangat mencintai Qinshi. 因为我非常非常的爱她，我爱她爱到不允许有任何人追求她。 Di sisi lain, Qinshi sedang disidang oleh ayahnya. Karena Qinshi yang sudah melakukan kesalahan sebab berpacaran secara diam-diam,
Ternyata keluarga Qinshi mempunyai aturan untuk tidak memberlakukan perpisahan jika sudah menikah, kecuali perpisahan maut. Hal tersebut yang membuat Qinshi tidak ingin menikah, sampai-sampai ia membangkang pada ayahnya sendiri. Jadi pada saat itu Qinshi kembali ke rumah. Kepulangan Qinshi tersebut juga dibarengi dengan Yang Hua. Kemudian mereka membicarakan perihal rencana pernikahan yang diajukan oleh Yang Hua. Ternyata Yang Hua memiliki 3 alasan mengapa ia mengajak Qinshi menikah. Namun di antara ketiga alasan tersebut tidak ada alasan yang menunjukkan bahwa ia menyukai Qinshi. Akhirnya Qinshi pun menerima ketiga alasan tersebut. Lalu Yang Hua juga sudah menyiapkan perjanjian pernikahan. Semua isi dari perjanjian itu disetujui oleh Qinshi. Misi yang harus mereka lewati sekarang yaitu meminta restu dan mengurus surat pernikahan mereka berdua. Yang semua itu dapat berjalan mulus jika orang tua mereka mengizinkan pernikahan ini. Di sisi lain, Zhou dan Ping sedang menyemangati bibinya, yaitu Ibu Ling. Ia percaya bahwa Ibu Ling pasti bisa melewati badai prahara ini. Kemudian pihak yang bersangkutan dengan Raw Magnolia mengadakan rapat. Saat itu adalah waktu pemilihan ketua direktur yang baru, dan Ibu Ling menunjuk Zhou dan Ping sebagai ketua direktur baru. Namun hampir semua para pemegang saham menolak keputusan Ibu Ling. Di firma hukum, Qinshi dikejutkan dengan berita yang dikabarkan oleh para asisten pengacara. Saat itu mereka mengatakan bahwa ada seseorang yang masih lajang, namun berpura-pura menikah. Hal tersebut langsung membuat Qinshi ketar-ketir, panik dan takut. Apalagi ia langsung dipanggil ke ruangan Yihui. Yihui pun meluapkan seluruh emosinya karena ia sudah dibohongi. Saat itu Qinshi sudah pasrah akan hukuman yang akan diberikan padanya. Dan ia juga menyesal sudah mempercayai Li Dai untuk merahasiakan kebenaran tersebut. Ternyata orang yang dituju sebenarnya bukanlah Qinshi, melainkan ada seseorang yang bernama Stephen. Mengetahui hal tersebut, Qinshi langsung merasa sedikit lega, karena sebelum itu ia sudah sangat panik, tidak karuan. Kemudian Qinshi pergi ke rumah orang tuanya. Di sana ia memberitahu dan meminta izin kepada orang tuanya karena ia akan menikah. Kedua orang tua Qinshi merasa sangat senang dan sangat mendukung Qinshi untuk segera menikah. Mereka juga mengizinkan Qinshi untuk mempercepat pernikahan dan hanya membuat pernikahan yang sederhana. Qinshi pun merasa sangat senang sekali. Namun kesenangan tersebut tak bertahan lama. Di saat Qinshi meminta buku registrasi penduduk kepada ibunya, ibunya langsung menolak memberikan buku tersebut karena ibunya masih ingin melihat dan mengetahui bagaimana sosok pria yang akan menikahi anak gadisnya itu. 他登过我们家门不啦？我跟你爸爸见过这个人吗？人品怎么样？哎，我们什么都不知道的。 Akhirnya hari itu Qinshi gagal untuk mendapatkan persyaratan surat menikah agar mereka bisa secepatnya menikah untuk menyelamatkan satu sama lain. Hal yang sama pun terjadi pada Yang Hua. Saat itu ia malah tidak diizinkan masuk oleh ibunya. Dan ibunya terang-terangan mengatakan bahwa ia tidak mengizinkan Yang Hua menikah dengan Qinshi. Beruntungnya ayah Yang Hua berbaik hati akan menolong Yang Hua untuk mendapatkan buku registrasi penduduk tersebut. Di malam hari, Yang Hua dan Qinshi pun sudah berada di rumah. Saat itu mereka sedang meratapi nasib. Mengapa sangat sulit untuk membujuk ibu mereka masing-masing. Kemudian Qinshi meminta Yang Hua untuk bertemu dengan ibunya agar ibunya bisa mengizinkan mereka menikah secepatnya. Qinshi memberikan informasi penting tentang keluarganya agar Yang Hua bisa mempelajari hal tersebut. Setelah urusan ibu Qinshi beres, maka mereka akan mengurus ibu Yang Hua yang lebih tinggi tingkat kesulitannya dibanding ibu Qinshi. Keesokan harinya, Yang Hua bertemu dengan Cai Liang. Saat itu Cai Liang sangat senang mengetahui Yang Hua akan menikah. Karena hal tersebut mengatakan bahwa Yang Hua adalah laki-laki yang normal. Cai Liang juga mengajari Yang Hua bagaimana cara mengambil hati ibu mertua dan apa saja yang tidak boleh ia lakukan.
saat sedang berkumpul dengan keluarga Qinshi. Namun semua itu berbanding terbalik dengan yang Hua lakukan. Sampai akhirnya ibu Qinshi terlihat sangat tidak menyukai yang Hua. Pada saat itu, Yang Hua sudah sangat mabuk, yang akhirnya membuat ia mengatakan hal-hal indah mengenai dirinya dan Qinshi, sampai membuat ayah dan kakak kedua Qinshi tertawa. Namun, masalah pun terjadi, karena Yang Hua sedang mabuk. Ia mengatakan kejujuran bahwa sebenarnya ia adalah laki-laki pengangguran yang hanya bermain saham. Hal tersebut membuat ibu Qinshi sangat marah karena Yang Hua tidak memiliki apa-apa. Akhirnya Qinshi dan Yang Hua meninggalkan rumah orang tua Qinshi. Yang Hua sempat mengatakan bahwa dia akan selalu mendukung Qinshi dalam hal apapun. Sebab perkataan Yang Hua itu akhirnya membuat ibu Qinshi luluh, dan ia pun memberikan buku registrasi kependudukan kepada Qinshi agar mereka berdua dapat segera menikah. Di sisi lain, akhirnya Wu Fei mengetahui bahwa Tao dan Qinshi di masa lalu sebenarnya sangat dekat. Hal tersebut membuat ia sangat sedih karena Tao yang telah membohonginya. Di lain tempat, Qinshi sedang beradu gulat bersama Tao. Ia melakukan itu agar Tao bisa kalah darinya, lalu mengalah perihal kasus Raw Magnolia yang sedang Qinshi tangani. Di rumah, Qinshi bersikap sangat manja kepada Yang Hua. Hal itu terjadi karena tangan Qinshi yang sakit, sampai akhirnya Yang Hua menyuapinya makan. Keesokan harinya, Qinshi dan Yang Hua berada di firma hukum. Saat itu, mereka berdua sedang membujuk Yihui dan suaminya agar mau membantu mencari investor untuk pusat pendidikan milik Ibu Ling. Yihui pun marah karena ia sangat keberatan. Ditambah lagi dengan mengetahui bahwa Qinshi adalah pengacara pribadi Ibu Ling. Namun suasana menjadi sedikit berubah ketika Yang Hua mengatakan hal baik yang bisa saja mereka dapatkan dari hal tersebut. Setelah pertemuan mereka itu selesai, Qinshi terlihat sangat menempel dengan Yang Hua. Hal itu disebabkan karena tubuhnya yang masih sakit, karena adu gulat yang dilakukannya. Pada saat di lift, Qinshi memuji apa yang dilakukan Yang Hua, dan akhirnya membuat mereka senyum-senyum. Tak disangka saat itu Qinshi hampir saja bertemu dengan Pak Kiao. Jika ia bertemu dengan Kiao, maka Kiao akan meminta surat bukti pernikahan mereka. Sedangkan Qinshi belum memilikinya. Maka dari itu Qinshi pun mengelak bertemu Kiao sampai ia membawa Yang Hua bersembunyi di suatu ruangan. Saat itu mereka dalam posisi yang sangat dekat sekali dan Yang Hua hampir saja mencium Qinshi. Namun aksi tersebut akhirnya gagal karena ayah Yang Hua yang menelepon untuk meminta mereka berdua bertemu dengannya di suatu tempat. Ternyata pertemuan mereka dengan ayah Yang Hua itu adalah pertemuan yang baik karena akhirnya ayah Yang Hua berhasil mendapatkan buku registrasi kependudukan untuk Yang Hua. Di malam hari, Qinshi dan Yang Hua sama-sama terus memandangi buku akta pernikahan mereka berdua. Qinshi masih tidak menyangka bahwa dirinya sudah menikah. Lain halnya dengan Yang Hua yang malah asyik protes dengan senyumannya yang ada di foto buku tersebut. Tak berselang lama, Qinshi mengirimkan pesan kepada Yang Hua dengan menanyakan sesuatu, sampai membuat Yang Hua membayangkan mereka berdua sedang berciuman. 上午在我公司杂物间，你说70。 Dan ia juga membayangkan jika dirinya berbuat melampaui batas, maka ia harus membayar denda yang cukup tinggi, sesuai dengan perjanjian pernikahan. Hal tersebut akhirnya membuat Yang Hua memeluk Qinshi, lalu membawanya masuk ke kamar, dan hanya membantu memijat kaki Qinshi. Di sisi lain, saat itu Zhou Danping sedang mengadakan konferensi pers,
mengenai Rou Magnolia yang akan bertanggung jawab atas masalah yang terjadi. Kemudian Yihui datang mewakili firma hukum karena ia sudah berhasil menemukan investor untuk menjadi bagian dari Rou Magnolia dalam menanggung kerugian yang dialami para investor Rou Magnolia. Di firma hukum, Tao sedang rapat dengan Qinxi untuk membahas mengenai kasus Rou Magnolia. Setelah urusan itu selesai, Tao bertemu dengan Yang Hua. Yang Hua sangat marah karena Tao berani memperlakukan Qinxi sampai membuat tubuhnya menjadi sakit. Sangat terlihat bahwa Yang Hua sudah mulai benar-benar menyukai Qinxi. 你什么男人？怎么能这么对秦氏？ Kemudian keluarga Qinxi dan Yang Hua pun berkumpul. Saat itu suasana terjadi sangat aman dan tentram. Namun tidak dengan ibu Qinxi yang terlihat biasa saja, dan terjadi perdebatan di antara mereka. Sebab pihak keluarga Qinxi yang tidak terima jika Qinxi tidak diberikan mahar dalam pernikahan ini. Dan pihak keluarga Yang Hua yang mengatakan bahwa Qinxi memang tidak menginginkan mahar tersebut di pernikahan ia dan Yang Hua. Akhirnya suasana pun mencair berkat ayah Yang Hua yang bersedia memberikan apapun asalkan anak menantu mereka membutuhkannya. 婚礼，我个人的意见是，要办。我也是这个意思啊，我跟你想的一样。 Di sisi lain, saat malam hari, Yang Hua bertemu dengan Cai Liang. Saat itu ia mabuk dan tak lama kemudian ia pun menelpon Qinxi dengan sangat manisnya. Yang Hua mengatakan hal-hal yang tidak ia sukai dan salah satunya adalah ia sangat tidak menyukai Tao. Saat Tao memandang Qinxi, bahkan saat Tao berani melukai Qinxi. 现在我最不喜欢陶俊辉，我不喜欢他看你的眼神，不喜欢你为了他受伤。 Ia juga berjanji akan memberikan kebahagiaan kepada Qinxi. Dan ia mengatakan bahwa dirinya sangat mencintai Qinxi. 我爱你，我真的很爱你。 Pada saat itu, Qinxi datang untuk menjemput Yang Hua yang sedang dalam keadaan mabuk. Sesampainya Qinxi di sana, Yang Hua langsung memeluk Qinxi. 是我的女神。 Kemudian sesampainya Qinxi dan Yang Hua di rumah, Qinxi terus memandangi Yang Hua dan mengingat akan semua perkataan manis yang diberikan untuknya. Tak hanya itu, Qinxi juga mengecup pipi Yang Hua saat ia sedang tertidur. Ketika Qinxi akan berpamitan pulang dengan Cai Liang, ia memberitahu Qinxi bahwa sebenarnya Yang Hua memang menyukai Qinxi. Di sisi lain, Wu Fei memanfaatkan kesempatan emas, yaitu ia membuat Yihui mengetahui bahwa ayahnya adalah direktur di salah satu firma hukum. Di firma hukum, Qinxi pun terkejut karena saat itu ruangan kerja dan jabatannya sudah menjadi milik Wu Fei. Di saat yang bersamaan, ia diberitahu bahwa Pak Qiao sedang mencarinya. Saat itu Qinxi membayangkan bahwa ia naik jabatan menjadi pengacara mitra dan juga diberikan ruang kerja yang sangat nyaman. Namun ada yang berbeda dengan kenyataannya. Qinxi benar diangkat sebagai pengacara mitra, tetapi tidak dengan ruangan kerja yang nyaman. Ia malah mendapatkan ruangan kerja yang kotor dan penuh dengan barang. Saat itu Li Dai memberitahu Qinxi bahwa ia mengundurkan diri dari firma hukum karena firma hukum tempat mereka bekerja sudah tidak melakukan pekerjaan dengan sehat. Wu Fei, anak magang yang belum lama masuk ke firma hukum, sudah bisa menduduki posisi Qinxi hanya karena ayahnya merupakan bos besar. Namun Qinxi berupaya untuk meminta Li Dai tetap bekerja di sana bersamanya. Hal mengejutkan pun terjadi. Ternyata Tao juga sudah bergabung di firma hukum yang sama dengan Qinxi. Terlihat sekali bahwa mereka sangat tidak akur. Tak berselang lama, Yang Hua datang dengan membawakan makanan untuk Qinxi. Sungguh sangat romantis. Saat itu, Yang Hua pun menemani Qinxi menyantap makanan yang ia bawa. Pada saat yang bersamaan pun, Tao melihat keromantisan Yang Hua yang sedang menyuapi Qinxi. Pada scene yang berbeda, Li Dai mengajak Yang Hua untuk bertemu. Saat itu, ia membicarakan perihal fakta palsunya pernikahan antara Yang Hua dan Qinxi. Namun tak hanya itu, ternyata Li Dai meminta kepada Yang Hua untuk menjadi orang yang akan membantu Qinxi dalam mencapai tujuan yang ia inginkan.
Di balik ketidakakuran Qinshi dan Li Dai, ternyata Li Dai mengagumi keberanian dan tekad Qinshi. Ia juga percaya bahwa Qinshi akan berhasil. Saat itu, Wen Yu sedang melakukan kesalahan. Ia berupaya untuk merayu istrinya agar tidak mendapatkan masalah kembali. Dengan kecerdikannya, ia malah meminta menjadi suami yang hanya melayani istri di rumah, dari memasak sampai membersihkan rumah, dan Mei Mei yang mengurus perusahaan. Namun entah mengapa, Mei Mei malah senang mendengar hal tersebut. Di sisi lain, Yang Hua sedang menjalankan saran yang diberikan Li Dai padanya, agar ia bisa membantu Qinshi tanpa membuat Qinshi tidak menyukai bantuan dari Yang Hua. Yang Hua pun memijit Qinshi sampai membuatnya tertidur dan jatuh di pelukan Yang Hua. Keesokan harinya, Qinshi dan Yang Hua sedang sarapan bersama. Mereka membicarakan perihal resepsi pernikahan mereka nantinya. Tak berselang lama, Qinshi memberikan hadiah untuk Yang Hua, yaitu satu kura-kura, agar kura-kura milik Yang Hua mempunyai pasangan. Saat itu mereka sudah terlihat sangat dekat sekali, bukan lagi sebatas hubungan palsu. Pada scene yang berbeda, Mei Mei, Qinshi dan keluarga Yang Hua sedang disibukkan dengan pemilihan acara resepsi pernikahan. Namun Mei Mei sangat geram karena keluarga Yang Hua yang hanya menginginkan resepsi dengan harga sangat murah. Kemudian Qinshi dan Yang Hua sedang mencoba gaun pengantin. Qinshi terlihat sangat cantik, sehingga membuat semua keluarga dan Yang Hua terpukau. Saat itu kakak pertama Qinshi memberikan petuah kepada Yang Hua agar selalu menjaga dan mencintai adik bungsunya itu. Dengan tegas, Yang Hua mengatakan hal-hal baik mengenai Qinshi. Mendengar hal tersebut sampai membuat Qinshi tidak percaya Yang Hua bisa mengatakan seperti itu. Di malam hari, Qinshi sangat disibukkan dengan begitu banyak pekerjaan yang harus ia selesaikan, sampai membuatnya tertidur dalam keadaan bekerja. Di firma hukum, Qinshi dan Tao berdebat besar. Tao mengatakan hal-hal yang bisa membuat Qinshi sadar akan hak dan tugasnya sebagai pengacara, bukan menjadi seorang pengacara yang bisa dibodoh-bodohi oleh atasannya, hanya karena untuk mendapatkan sebuah kasus. Hal tersebut membuat Qinshi sadar, ditambah lagi dengan pesan yang diberikan Yang Hua dalam sebuah kertas. Pesan tersebut berisikan kalimat bahwa dunia akan memperlakukanmu sebagaimana kau memperlakukan dirimu sendiri. Di malam hari, ternyata Qinshi sudah menyiapkan ucapan terima kasih yang sangat imut kepada Yang Hua. Di kamar, Qinshi menunggu Yang Hua, berharap Yang Hua akan mengetuk pintu kamarnya dan mengajaknya berbicara. Namun, Yang Hua hanya memberikan sebuah berkas yang bisa membantu Qinshi dalam pekerjaannya. Melanjutkan episode sebelumnya, akhirnya Qinshi dan Yang Hua pun melangsungkan pernikahan. Saat itu, Qinshi terdiam sejenak. Ia tak menyangka bahwa pernikahan yang diidam-idamkan oleh orang lain malah ia awali dengan kebohongan. Yang Hua yang melihat Qinshi gugup langsung berusaha untuk menenangkannya. Kemudian mereka berdua menikah dan sah sebagai sepasang suami istri, ditandai dengan ciuman mesra di hadapan semua orang sebagai pasangan baru. Sabar aja ya. Setelah acara resepsi selesai, mereka pun pulang ke rumah, dan Yang Hua yang sedang menggendong Qinshi masuk ke kamar karena ia mabuk. Di kamar mereka terlihat sangat bahagia, dan Qinshi mengajak Yang Hua untuk melakukan hal yang paling membahagiakan. Ternyata uang angpau yang diberikan para kerabat. Kemudian Qinshi melihat hadiah yang diberikan ibunya di dalam lemari. Ternyata di antara tumpukan selimut tersebut terselip surat yang berisikan ungkapan kasih sayang seorang ibu pada anak perempuannya. Hal tersebut membuat Qinshi menangis.
Yang Hua yang mengetahui Qinshi sedang bersedih langsung berusaha menenangkannya dengan pelukan. Keesokan paginya, mereka berdua sudah dalam posisi tidur di satu ranjang yang sama dan berpelukan. Saat itu, Yang Hua mengecup kening Qinshi. Hal itu membuat mereka terbangun dan menjadi salah tingkah. Kemudian Yang Hua mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab atas apa yang sudah terjadi antara ia dan Qinshi di malam itu. Tak disangka saat itu Yang Hua dengan berani mengatakan bahwa ia menyukai Qinshi dan mengajak Qinshi berpacaran. Awalnya Qinshi tidak percaya, namun Yang Hua langsung mencium bibir Qinshi. Hal itu akhirnya membuat Qinshi yakin dan mereka pun berciuman. Sangat merosakan. Di sisi lain, Yang Hua bertemu dengan kedua orang tuanya. Saat itu, orang tua Yang Hua sudah terlihat sangat merestui hubungan Qinshi dan Yang Hua. Tak hanya itu, orang tua Yang Hua juga sudah mengharapkan cucu dari mereka berdua. Pada scene yang berbeda, Qinshi juga menemui ibunya. Saat itu ia bersikap sangat manja. Ternyata ibu Qinshi ingin menjual rumah dan bercerai dari ayahnya. Hal tersebut membuat Qinshi tak tinggal diam. Ia langsung menemui ayahnya untuk mendapatkan hal yang tidak ia ketahui selama ini. Dan benar saja, ternyata rumah yang ibu dan ayahnya tempati selama ini adalah milik mantan istrinya. Tak hanya itu, mantan istri ayahnya juga sangat banyak membantu ayahnya dalam segi materi. Hal tersebut membuat ayahnya masih memiliki tanggungan hutang pada mantan istrinya tersebut. Akhirnya Qinshi mengumpulkan ayah dan ibunya. Saat itu masalah dapat terselesaikan karena ibu Qinshi yang akan membayar hutang tersebut. Dan ia mengingat tanggung jawab yang dilakukan suaminya. Lalu hidup bebas berdua dengan suaminya. Namun di saat ibu Qinshi meminta ayahnya untuk pindah rumah, ia tidak setuju, yang akhirnya membuat ayah dan ibunya menjadi perang dingin. Scene pun berpindah. Saat itu Qinshi meluapkan keheranannya pada keluarganya sendiri dan memberitahu Yang Hua bahwa ibunya ingin pindah rumah. Hal tersebut membuat Yang Hua langsung berkata akan mencari pekerjaan agar bisa membeli rumah untuk mereka tempati, dan rumah lama bisa ditempati ibunya. Perkataan itu membuat Qinshi sangat kagum dengan Yang Hua. Saat itu Tao dan Qinshi kedatangan klien penting. Ia bernama Pak Ding. Namun kali ini masalah yang perlu diatasi bukan tentang dirinya, tetapi tentang Fang Fang, putrinya. Masalah yang harus diatasi mengenai perjanjian pernikahan yang harus disetujui oleh calon suami Fang Fang, agar Yiren itu, calon suaminya, tidak berbuat semena-mena dengan Fang Fang yang sukses dalam karir dan kehidupannya. Di sisi lain, Wu Fei sangat kesal karena mengetahui bahwa kasus dan klien kali ini malah memberikan kepada Qinshi, padahal ayahnya yang memberikan klien tersebut ke firma hukum tempat mereka bekerja. Namun karena Wu Fei yang memiliki backingan yaitu ayahnya, ia akhirnya membuat kasus kali ini diatasi oleh 3 orang, yaitu Qinshi, Tao, dan Wu Fei. Qinshi yang sangat geram melihat kesombongan Wu Fei langsung berupaya untuk mendekati Fang Fang agar kasus ini dapat diatasi lebih dulu olehnya. Pada scene yang berbeda, Yang Hua sedang berupaya untuk mendapatkan pekerjaan. Akhirnya Yang Hua pun mendapatkan pekerjaan dari Cai Liang, sahabatnya. Saat itu adalah hari pertama ia bekerja. Yang Hua melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Pada saat itu, Qinshi sedang duduk bersama dengan Fang Fang. Ia mencoba menggali informasi mengenai Yiren, calon suami Fang Fang. Menurut pengakuan Fang Fang, Yiren adalah laki-laki baik yang selalu mendukung dan perhatian kepadanya. Di saat yang bersamaan, Tao dan Wu Fei juga melakukan hal yang sama. Namun Tao mendapatkan informasi tersebut dari orang suruhannya. Ternyata Yiren adalah seorang pengusaha yang sukses. Di sisi lain, Yang Hua sedang makan bersama Qinshi. Saat itu Qinshi mengkhawatirkan Yang Hua dalam pekerjaannya.
yang mengharuskan ia bertemu dengan banyak orang. Sedangkan yang Qinxi ketahui, Yang Hua fobia berurusan dengan banyak orang. Ternyata Yang Hua hanya tidak menyukai berurusan dengan orang yang tidak berkepentingan. Lain halnya jika pekerjaan ini mengharuskan Yang Hua berurusan dengan klien. Di firma hukum terjadi perdebatan antara Wu Fei dan Qinxi. Mereka berdebat karena perbedaan pandangan mengenai kasus yang sedang mereka tangani. Hal tersebut membuat Wu Fei merajuk dan pergi meninggalkan ruangan rapat. Pada scene yang berbeda di kantor, ada yang terlihat menyukai Yang Hua. Sampai-sampai ia berpura-pura jatuh di hadapan Yang Hua, berharap Yang Hua akan menolongnya. Namun nihil, Yang Hua malah tidak memperdulikan hal itu. Kemudian Cai Liang pun berusaha untuk menyadarkan Yang Hua agar lebih manusiawi terhadap sekelilingnya. Tetapi Yang Hua tidak mempedulikannya. Saat itu Tao sedang berdiri di pintu ruangan Qinxi. Ia dengan tiba-tiba mengejutkan Qinxi sampai membuat Qinxi terjatuh. Ternyata saat itu Tao ingin mengajak Qinxi untuk membicarakan mengenai perjanjian pranikah klien mereka. Di perjalanan pulang, Yang Hua dihubungi oleh ibu Qinxi. Ternyata ibu Qinxi ingin berkunjung ke rumah mereka. Sesampainya ibu Qinxi dan Yang Hua di rumah, Yang Hua langsung menghubungi Qinxi sampai membuat Qinxi tersenyum-senyum membaca pesan dari Yang Hua. Saat itu Tao langsung menegur Qinxi yang asyik tersenyum melihat layar ponselnya. Kemudian Qinxi bersikap tidak seperti Qinxi biasanya. Ia merendah diri dengan meminta Tao untuk lebih banyak mengajarinya. Entah karena tujuan apa ia mau melakukan hal tersebut. Di sisi lain, Yang Hua sedang bersama ibu Qinxi. Saat itu ibu Qinxi memberitahunya betapa Qinxi sangat menyukai otak babi dan Yang Hua harus bisa memasakkan makanan itu untuk Qinxi. Ibu Qinxi meminta Yang Hua untuk mencicipi otak babi tersebut karena Yang Hua yang belum pernah memakannya. Saat itu, Yang Hua terlihat sangat ahli dalam menjaga perasaan ibu mertuanya karena ia terlihat sangat menyukai makanan itu, yang padahal malah sebaliknya. Tak hanya itu, setelah makan selesai, ibu Qinxi meminta agar ke depannya ibunya lah yang akan mengurus rumah agar Yang Hua dan Qinxi dapat fokus bekerja. Di firma hukum, Tao mendapati Qinxi yang sedang tertidur lelap di ruangannya. Ia pun langsung menyelimuti Qinxi dengan jas miliknya. Di saat yang bersamaan, Yang Hua pun datang dan melihat hal tersebut, kemudian langsung menghampiri Qinxi, lalu membangunkannya sehingga mereka pun pulang bersama. Selama perjalanan pulang, Yang Hua hanya diam saja. Qinxi berusaha untuk menjelaskan mengenai situasi yang terjadi, sampai akhirnya membuat Yang Hua luluh. 刚刚在看资料，看困了就睡着了。谢谢你来接我。 Di sisi lain, Mei Mei dikejutkan dengan surprise yang dibuat oleh Wen Yu untuk dirinya. Tak hanya itu, Wen Yu juga berpenampilan sangat mencolok dan mengatakan kalimat-kalimat manis kepada Mei Mei. Sesampainya Qinxi dan Yang Hua di rumah, barulah Yang Hua mengatakan bahwa sebenarnya ia kesal karena bagaimana firma hukum memperlakukannya. Yang Hua berpikir bahwa mereka memanfaatkan Qinxi karena sifat ambisius yang dimilikinya. Namun saat itu Qinxi sedang lelah bekerja dan tidak mau berdebat dengan Yang Hua karena mereka memiliki pandangan dan pemikiran yang berbeda. Akhirnya Yang Hua pun menyiapkan makanan untuk Qinxi. Saat itu Yang Hua tidak bisa tidur. Ia mengingat Tao yang menyelimuti Qinxi dan pandangan Qinxi mengenai mantan pacarnya itu. Sampai akhirnya membuat ia melakukan hal konyol dengan membuat dua kura-kuranya berlomba untuk memilih siapa yang lebih pintar dan hebat dari foto Yang Hua dan gambar Tao yang sudah disiapkannya. Tak lama kemudian Qinxi tiba-tiba masuk ke kamarnya yang langsung membuatnya panik seketika. Berusaha menyembunyikan apa yang sedang dia lakukan. Ternyata Yang Hua cemburu kepada Tao sampai ia tidak mau membantu Qinxi. Namun ia tidak mengakui jika sedang cemburu. Di kantor, saat Yang Hua sedang bersama Cai Liang, ia melihat seseorang yang bernama Pak Qiu sampai membuatnya mengerutkan keningnya.
Dan ternyata orang tersebut ada hubungannya dengan kegagalan pekerjaan Yang Hua di masa lalu. Pada saat itu, Wu Fei sedang bersama Fang Fang dan Yiren. Tentu saja semua itu dilakukannya agar ia bisa menangani kasus perjanjian pranikah Fang Fang. Di sisi lain, Qinxi mendapatkan banyak info mengenai Yiren. Ia dibantu oleh orang suruhannya untuk mendapatkan info tersebut. Di firma hukum, Wu Fei juga sedang membicarakan Fang Fang dan Yiren itu kepada Tao. Menurut pandangan Wu Fei, Fang Fang dan Yiren adalah pasangan yang terlihat sangat bahagia. Saat itu, sembari merangkul Tao, Wu Fei juga mengatakan bahwa Fang Fang dan Yiren adalah cinta sejati, sama seperti dirinya dan Tao. Lalu ia pun langsung menciumi Tao sampai meninggalkan bekas lipstik di bibir dan wajah Tao. Kemudian semua informasi yang didapatkan Qinxi langsung diberikannya kepada Tao. Saat itu dengan berani Qinxi mengatakan bahwa Yiren adalah laki-laki yang hanya bergantung pada wanita. Namun Tao masih terus memeriksa bukti yang ada, dan Tao pun menyimpulkan bahwa Yiren adalah laki-laki yang memang suka berhubungan dengan wanita kaya. Tetapi Tao tidak mewajarkan itu semua, karena bagaimanapun Yiren juga memiliki bakat dan keahlian berbisnis yang bagus. Di sisi lain, ternyata Li Dai adalah pengacara Yiren. Saat itu, Li Dai malah meminta pandangan Qinxi mengenai perjanjian pranikah, karena hanya Qinxi satu-satunya orang di ruangan rapat itu yang sudah menikah. Dan pasti dialah yang paham mengenai hal tersebut. Saat itu, Li Dai juga memberikan rekaman suara Yiren yang mengatakan bagaimana ia memang benar-benar tulus mencintai Fang Fang. Di kantor, Yang Hua sedang mengecek keuangan salah satu klien penting di kantornya. Cai Liang yang mengetahui hal tersebut langsung mengingatkannya karena ia tidak ingin ada sesuatu yang terjadi nantinya. Pada scene yang berbeda, Qinxi dan Li Dai sedang makan bersama. Saat itu, Li Dai memberitahu bahwa Yiren tidak akan menandatangani perjanjian pranikah yang sedang direncanakan Qinxi dan Tao. Namun, Qinxi tidak mempercayai itu dan masih akan terus berusaha sampai berhasil. Di malam hari, Yang Hua sedang menyiapkan makanan untuk Qinxi. Mereka berdua terlihat seperti mempunyai beban yang sedang mereka tanggung. Setelah makan malam itu selesai, Qinxi menjadi uring-uringan. Karena Yang Hua yang tidak bersikap seperti biasanya. Sama halnya dengan Yang Hua, ia juga tidak bisa merasakan tenang sama sekali. Saat itu ternyata Yang Hua ingin mengungkapkan sesuatu kepada Qinxi. Dan akhirnya ia pun menemui Qinxi di kamarnya. Lalu ia meminta maaf kepada Qinxi karena sebenarnya ia hanya ingin selalu membahagiakan orang yang ia sayangi. Ia bersikap seperti itu hanya karena rasa cemburunya. Qinxi yang mendengar hal tersebut menjadi sangat luluh. Dan mereka pun akhirnya berpelukan karena sudah memaafkan satu sama lain. Setelah itu mereka pun mengobrol mengenai Yiren, dan Yang Hua sudah mau membantu Qinxi melihat data-data yang ada. Di sisi lain, Wu Fei dan Tao sedang berkunjung ke rumah Fang Fang. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melancarkan penanganan kasus yang sedang mereka tangani. Ternyata Yiren juga ada di sana. Akhirnya Tao dan Yiren pun mengobrol bersama. Saat itu Tao terang-terangan mengatakan bahwa perjanjian pranikah itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dan Yiren malah merasa bahwa perjanjian itu tidak perlu karena hubungannya dengan Fang Fang sangat baik. Dan ia juga memiliki harta kekayaan. Di rumah, Yang Hua dan Qinxi sedang memakan buah-buahan. Mereka saling bertukar pendapat mengenai pandangan masing-masing. Mengenai laki-laki dan perempuan serta pernikahan. Pada saat Yang Hua sedang berbicara, Qinxi malah asyik menatap Yang Hua karena ia sangat mengagumi Yang Hua. Tak berselang lama, Yang Hua memberanikan diri masuk ke kamar Qinxi dan akhirnya mereka pun satu ranjang bersama. Rasa canggung pun muncul pada mereka berdua. Lalu Yang Hua malah asyik bermain game sampai tidak menghiraukan Qinxi sama sekali yang sudah menginginkan sesuatu.
Sampai pada akhirnya Qinshi yang langsung mencium Yang Hua. Hal itu yang membuat Yang Hua sedikit terkejut dan mengingat saat-saat indah bersama Qinshi. Akhirnya Yang Hua sudah tidak lagi bermain game. Ia pun memeluk Qinshi dan mereka pun tidur bersama. Keesokan paginya, Yang Hua bangun dan menyiapkan sarapan. Namun dengan manjanya, Qinshi menghampiri Yang Hua lalu memeluknya. Ketika Qinshi sedang sikat gigi, Yang Hua menghampirinya dan langsung menciumi Qinshi sampai membuat Qinshi salah tingkah. Scene pun berpindah. Di kantor, Yang Hua memberitahu Cai Liang bahwa keuangan Fang Yu milik perusahaan Pak Qiu bermasalah. Cai Liang bukan tidak mempercayai hal tersebut, namun bagaimana cara ia untuk memberitahu hal tersebut pada Jia atasannya dan Pak Qiu? Karena jika salah langkah, maka bisa menjadi mereka berdua akan dipecat. Di pengadilan, Wu Fei terlihat sangat tidak fokus. Sampai di mobil, ia malah melihat bukti foto saat Tao sedang menyelimuti jas miliknya untuk Qinshi pada saat itu. Hal tersebut membuat Wu Fei menjadi sangat kesal dan sedih. Di sisi lain, Tao menemui Yiren dan akhirnya ia mengetahui cacat yang ada pada bisnis milik Yiren tersebut dan membuat Yiren tidak bisa berkata apa-apa. Di firma hukum, Wu Fei menemui Tao di saat Qinshi juga sedang berada di sana. Wu Fei yang melihat sofa di ruangan Tao membuatnya kembali mengingat atas apa yang sudah dilakukan Tao, sampai membuat Wu Fei bersikap dingin kepadanya. Di sisi lain, Wu Fei sudah menemui Yihui. Ia marah kepada Yihui karena bukti foto Tao dan Qinshi itu diberikannya kepada ayah Wu Fei. Ternyata Wu Fei adalah otak dari perubahan jabatan yang terjadi pada Qinshi dan masuknya Tao di firma hukum. Saat itu, Yihui memberikan perjanjian pranikah untuk Wu Fei agar dapat ia berikan kepada Tao dan Tao menandatanganinya. Semua itu dimaksudkan sebagai tanda bentuk keseriusan cinta Tao kepada Wu Fei. Kemudian Wu Fei pun memberikan surat perjanjian tersebut. Tanpa basa-basi dan penolakan, Tao langsung ingin menandatanganinya. Namun Wu Fei malah menangis. Ia merasa sangat sedih karena Tao yang sangat baik sampai-sampai ia rela melakukan apapun demi orang lain. Pada scene yang berbeda, Yang Hua dengan berani mengatakan mengenai masalah yang terjadi pada keuangan Fang Yu milik perusahaan Pak Qiu. Padahal Pak Qiu adalah klien penting di kantornya. Hal tersebut membuat atasannya sangat murka, sampai akhirnya Yang Hua pun dipecat dari pekerjaannya. Saat Yang Hua pulang ke rumah, ia mendengar ada suara dari dalam rumah. Ternyata Qinshi sudah berada di rumah. Ia sedang belajar memasak untuk Yang Hua. Sampai membuat dapur hancur berantakan. Qinshi yang menyerah akhirnya memesan makanan dari luar saja. Dan Yang Hua mengetahui hal tersebut. Qinshi melakukan itu semua karena ingin mengantarkan makanan ke kantor Yang Hua, seperti yang biasanya dilakukan Yang Hua untuknya. Sebab selama ini Yang Hua lah yang selalu memperhatikan kehidupan Qinshi dan menjaga dirinya. Sambil memeluk Yang Hua, ia berharap jika mereka akan lebih baik lagi ke depannya. Tanpa mengorbankan siapapun, akhirnya mereka pun saling berpelukan dan berterima kasih atas apa yang sudah mereka lakukan untuk satu sama lain. Di firma hukum dengan diwakili oleh kuasa hukumnya Li Dai, akhirnya Yiren mau untuk menandatangani perjanjian pranikah tersebut. Saat itu Qinshi dan Yang Hua kembali datang ke kantor. Dengan gaya yang santai dan elegan, Qinshi datang dengan maksud untuk membuat atasan Yang Hua sadar atas pemecatan yang sudah ia lakukan pada suaminya. Dan itu adalah hal yang salah, karena tidak sesuai dengan hukum ketenagakerjaan. Dengan pengetahuan yang dimiliki Qinshi sebagai pengacara, ia membuat atasan Yang Hua tidak banyak berkutik. Yang Hua sangat terpukau atas apa yang dilakukan istrinya tersebut.
Saat Yang Hua meninggalkan kantor, ia berpapasan dengan Pak Q. Terlihat bahwa sepertinya Yang Hua memiliki permasalahan di masa lalu dengan Pak Q. Ternyata di masa lalu Yang Hua pernah bertemu dengan Pak Q dan belajar bersamanya. Saat itu adalah hari di mana keluarga Wu Fei dan Tao bertemu untuk membicarakan pernikahan mereka. Akhirnya mereka pun sepakat untuk menikahkan Wu Fei dan Tao secepatnya. Di sisi lain, Yang Hua dan Qinshi sedang dalam perjalanan pulang. Dengan menikmati suasana malam yang indah, mereka berdua saling mengobrol dan bertukar pikiran. Kesalahan yang dilakukan Yang Hua di masa lalu dalam dunia kerjanya bukanlah penyebab untuk menjadikannya orang yang dapat lebih baik lagi ke depannya. Sampai pada akhirnya ada seekor anjing kecil yang menghampiri mereka. Ketika Yang Hua menggendong anjing itu, ia berkata kepada Qinshi dengan panggilan istriku. Hal itu membuat Qinshi berbunga-bunga, karena itu adalah kali pertama Yang Hua memanggilnya seperti itu. Saat itu, Qinshi juga berjanji untuk tidak akan meninggalkan Yang Hua. Setelah itu, ada tragedi buruk yang akan terjadi karena Mei Mei ingin melakukan aksi bunuh diri. Namun, aksinya itu dapat digagalkan oleh Qinshi. Wen Yu pun langsung membantu menenangkannya. Ternyata selama ini Wen Yu memberi obat tidur kepada Mei Mei, karena yang Wen Yu ketahui bahwa obat itu dapat menyuburkan Mei Mei, dan mereka pun bisa mempunyai anak. Namun Mei Mei tidak terima atas apa yang dilakukan Wen Yu itu, karena itu bisa membahayakan nyawanya. Perdebatan pun terjadi di antara mereka, sampai akhirnya Qinshi memberikan surat perceraian. Karena masalah yang terus-terusan ada pada mereka, Wen Yu mencoba ikhlas dengan langsung menandatanganinya, dan ia mencoba menuruti kemauan Mei Mei selama ini. Tetapi semua itu malah gagal, karena Wen Yu yang mengatakan bagaimana menderitanya kehidupan ia selama ini. Dia juga mempertanyakan apakah salah jika ia menginginkan anak dari Mei Mei. Hal tersebut membuat Mei Mei luluh dan langsung memeluknya. Akhirnya mereka pun berbaikan. Kejadian itu sampai membuat Yang Hua dan Qinshi merasa lucu melihat tingkah mereka. Di rumah, Qinshi berharap jika hubungan Mei Mei dan Wen Yu dapat lebih membaik lagi. Saat itu, Qinshi bertanya pada Yang Hua apakah ia bisa menjamin untuk mencintai seseorang selamanya. Yang Hua pun langsung menjawab, hal tersebut bisa terjadi jika Qinshi lah orangnya. Qinshi yang salah tingkah sampai membuat dirinya terjatuh ke sofa, dan tanpa berlama-lama Yang Hua pun langsung menyambarnya. Di firma hukum, para karyawan dihebohkan dengan kedatangan selebritis papan atas bernama Dongna. Saat itu ia ternyata memiliki masalah dengan salah satu hotel karena tidak memperlakukannya dengan baik. Sampai ia melakukan konferensi pers yang diwakilkan Wu Fei sebagai juru bicara. Qinshi yang mengetahui hal tersebut juga mengatakan bahwa masalah ini memang tidak boleh dibiarkan. Namun Qinshi merasa ada hal yang mengganjal, karena tidak biasanya Yi Hui menerima kasus seperti ini dengan memberikan pada pengacara terbaik di firma hukumnya. Benar saja, semua itu dilakukan Yi Hui dengan maksud tertentu. Karena suami dari Dongna, selebritis itu, adalah bos besar perusahaan Ventura yang suka berinvestasi. 做金融投资发家，在国外成名，绰号金手指。 Di firma hukum, Yi Hui meminta Qinshi untuk membawa suaminya ke acara pesta makan malam. Di sana, Yang Hua ditugaskan untuk berurusan dengan Hu Ping, suami dari Dongna. Tak hanya itu, akhirnya Yi Hui memberikan kasus Dongna kepada Qinshi dan Tao. Di sisi lain, Qinshi menjemput Yang Hua, dan saat itulah ia memberitahu Yang Hua jika Yi Hui meminta bantuannya dan mengharuskan ia hadir di acara pesta makan malam bersama Qinshi. Pada scene yang berbeda, Li Dai ternyata adalah pengacara Pak Q.
Saat itu, ia sedang berusaha untuk membuat Pak Qiu jujur atas apa yang terjadi. Pak Qiu ditangkap sebab saham dan nominal besar yang dijualnya. Dan juga fitnah dari pihak lain yang mengatakan bahwa Pak Qiu yang menerima suap. Di malam hari, Qinshi dan Yang Hua sudah bersiap. Sambil mengelus rambut Yang Hua, Qinshi memuji keahlian yang dimiliki Yang Hua. Kemudian saat berada di acara pesta, Qinshi yang malah terlihat sangat gugup. Sebenarnya ia mengkhawatirkan Yang Hua karena sangat banyak orang yang ada di sana. Namun Yang Hua menenangkan Qinshi jika ia baik-baik saja. Tak disangka saat itu Yang Hua bertemu dengan Wang, rekan kerjanya beberapa tahun lalu. Tetapi ia tidak berhubungan baik dengan Wang. Lalu mereka pun duduk di satu meja yang sama. Saat itu Wang bersikap yang membuat Yang Hua menjadi tidak nyaman. Akhirnya ia pun pergi dan itu kali pertamanya Yang Hua tidak bisa membantu Qinshi. Qinshi pun menjadi sangat khawatir dan bergegas mencari keberadaan Yang Hua. Akhirnya Qinshi pun menemukan Yang Hua. Saat itu Yang Hua langsung memeluk Qinshi dan menangis di pelukannya. Kemudian Qinshi dan Yang Hua pergi ke sebuah rumah makan. Qinshi dengan baik melayani Yang Hua sampai menyuapinya makan. Semua itu dilakukan Qinshi agar Yang Hua menjadi lebih tenang. 辣不辣？好吃。 Saat itu tidak disengaja Tao dan Wu Fei juga berada di tempat makan yang sama dengan Qinshi dan Yang Hua. Dengan sikap songongnya, Wu Fei berlagak ingin merendahkan Yang Hua. Namun Qinshi dengan santai mampu mengatasinya. Saat itu, salah seorang karyawan tidak sengaja menumpahkan kuah panas ke arah Qinshi, dan Tao menghalanginya, yang akhirnya Tao yang terkena kuah panas tersebut. Di perjalanan pulang, Yang Hua mengakui, walaupun ia tidak menyukai Tao, tetapi Tao memanglah laki-laki yang baik. Ia juga pasrah dan ikhlas jika Qinshi akan kembali bersamanya. Namun Qinshi tidak menerima pernyataan Yang Hua tersebut, karena sekarang ia sudah menikah. 我才不理呢，坚决不理。他好不好跟我一点关系都没有。再说了， Di sisi lain, Wu Fei terus mengajak Tao untuk segera menikah. Ternyata ia cemburu kepada Qinshi dan ia juga sedih atas sikap yang diberikan Tao kepada Qinshi tadi, karena masih jelas menunjukkan bahwa Tao belum bisa melupakan Qinshi. Sampai membuat Wu Fei berniat untuk membuat Qinshi keluar dari firma hukum. 咱们快点结婚吧。我不能让那个秦氏再留在成玉会了。 Pada scene yang berbeda, Qinshi dan Yang Hua sedang berjalan-jalan. Saat itulah Yang Hua menceritakan bagaimana masa lalu dunia kerjanya. Ternyata Wang adalah saingannya, dan Pak Qiu adalah guru Yang Hua. Di awal pekerjaan semua berjalan aman, sampai akhirnya mereka mengalami kerugian karena ada produk baru yang diluncurkan oleh perusahaan lain. Hal itu membuat kerugian cukup besar pada perusahaannya, dan Yang Hua lah yang memegang alih paling besar di perusahaan tersebut. Akhirnya kejadian itu sampai membuat Yang Hua menjadi frustasi. Setelah mengetahui itu semua, Qinshi langsung menyemangati Yang Hua. Dan Yang Hua pun menciumnya karena terharu atas kebaikan yang diberikan Qinshi kepadanya. 你再这样说我丈夫坏话，我跟你生气了。 Saat itu ayah Yang Hua datang menemui Yang Hua. Ia memberikan sebuah berkas mengenai Pak Qiu. Ternyata Li Dai datang ke rumah keluarga Yang Hua dan meminta bantuan dari Yang Hua untuk membebaskan Pak Qiu. Karena apapun yang sudah terjadi, Pak Qiu tetaplah guru Yang Hua yang selalu mengagumi keahlian Yang Hua. Kemudian ayah Yang Hua mengatakan pada anak laki-lakinya itu bahwa belajarlah untuk memaafkan orang lain. 爸，你希望我帮他？ 这第二个就是 Di firma hukum, Tao Wu Fei kedatangan pihak dari hotel yang digugat oleh Dongna. Pihak tersebut bernama Yao. Ia memberikan bukti dan menjelaskan bahwa kejadian yang sebenarnya tidak seperti apa yang dikatakan oleh Dongna. Oleh karena itu, ia meminta untuk berdamai saja. Karena jika kasus ini dilanjutkan, ia akan mengeluarkan bukti yang ada di pengadilan. Kemudian Tao dan Wu Fei pun bertemu dengan Yi Hui.
Saat itu, Wu Fei dan Tao memiliki pandangan yang berbeda mengenai kelanjutan kasus ini. Sampai akhirnya membuat Wu Fei marah kepada Tao karena Tao yang tidak mendukung apa yang dimaksudkan olehnya. 什么意思啊？林希了，你有什么反对意见，你私下跟我说行不行？你有。 Di firma hukum, Qinxi dikejutkan dengan kehadiran Wang. Ternyata Wang akan bergabung sementara di firma hukum mereka untuk mengadakan riset proyek. Karena Wang adalah bagian dari perusahaan Huping yang berencana akan berinvestasi di firma hukum tempat Qinxi bekerja. Saat itu, Wang kembali menyinggung mengenai Yang Hua. Qinxi langsung menepis semua pertanyaan Wang, karena ini adalah urusan pribadi yang tidak perlu dipertanyakan, sampai pada akhirnya barulah Wang mengalihkan pembicaraan ke arah bisnis mereka. Tak berhenti di sana, Wang kembali menemui Qinxi dan mengajak Qinxi untuk makan siang bersama dengan alasan agar mereka semakin akrab dan dapat mempermudah untuk memahami mengenai firma hukum. 明天中午有空吗？咱们一起吃个午饭。很忙，没空哟。 Di sisi lain, akhirnya Yang Hua bertemu dengan Pak Qiu. Ternyata kegagalan yang dialami Yang Hua di dunia kerja adalah sebab dari Pak Qiu. Di rumah saat Qinxi pulang bekerja, Yang Hua dengan sigap langsung mengurusnya, dari merapikan sepatu sampai merendam kaki Qinxi di air hangat. Saat itu Qinxi kembali mengagumi kebaikan hati Yang Hua, karena itulah Qinxi menyukainya. Kemudian Yang Hua juga mengingatkan Qinxi untuk tidak terlalu dekat dengan Wang, karena Wang sangat-sangat licik. Namun Qinxi yang pemberani malah ingin mencari kelemahan Wang untuk balas dendam karena Wang yang pernah menindas Yang Hua. Saat itu Qinxi pergi bersama Tao untuk membantu Tao menyelidiki kasus Dongna di hotel. Hal itu dilakukannya untuk balas budi atas apa yang sudah dilakukan Tao untuknya. Namun saat itu mereka tidak mendapatkan bukti apapun. Di rumah, Qinxi pulang dengan membawa banyak bahan makanan karena ia ingin memasak untuk Yang Hua. Setelah Yang Hua mencicipi makanan Qinxi, ia pun langsung memujinya. Setelah makan malam selesai, Qinxi membicarakan perihal Li Dai yang meminta Yang Hua menolong Pak Qiu. Saat itu Qinxi mendukung apapun keputusan Yang Hua. Keesokan paginya ketika Qinxi bangun tidur, ia sudah mendapati surat yang berisikan semangat dari Yang Hua di meja makan, yang membuat dirinya langsung tersenyum. Di firma hukum, Wu Fei menemui Qinxi dengan penuh amarah karena ia mengetahui kalau Qinxi menyelidiki kasus Dongna. Padahal ia hanya membantu Tao dan Tao tidak keberatan akan hal itu. Jadi itu. Pada saat itu, Tao dan Wu Fei berdebat karena rencana mereka mengenai kasus Dongna saling bertolak belakang. Kemudian mereka pun rapat di firma hukum bersama Dongna. Saat itu, Yihui dan Tao meminta agar kasus ini tidak dibesar-besarkan dan mengambil jalan tengah dengan berdamai. Namun Dongna menolak. Ia tetap bersikukuh untuk menuntut Hotel Tianhang. Betapa terkejutnya ketika Dongna mengatakan bahwa sebenarnya Hotel Tianhang lah yang meminta ia membuat tuntutan itu. 这官司不是我要打，是有人非要让我打，是天航酒店。 Di sisi lain, Wang kembali menemui Qinxi. Saat itu, Qinxi mencoba menggali informasi dari Wang mengenai gagalnya pekerjaan Yang Hua beberapa tahun lalu. Yang Hua 当年就是太年轻了，想不明白这个道理。 Wang pun dengan tegas dan lugas memberitahu semuanya kepada Qinxi jika memang benar dulu Yang Hua menjadi kambing hitam di perusahaan mereka. Tak berhenti di sana, Wang kembali mengajak Qinxi untuk makan siang. Qinxi selalu menolak ajakan itu. 想请秦律师吃个饭，诚心诚意的邀请。 我也真心诚意的觉得没这个必要。 Tetapi ternyata Wang mencurigai pernikahan Qinxi dan Yang Hua. Sampai pada akhirnya ia pun menerima ajakan dari Wang tersebut. 秦律师，你放心，这是我们两个人之间的秘密，时间你定，地方我选。 Di sisi lain, Yihui dan Qinxi sedang berada di tempat olahraga. Dan saat itu Yihui memberitahu niat buruk Wu Fei yang ingin menyingkirkannya dari firma hukum.
Sampai pada akhirnya Yihui memberikan ide kepada Qinshi jika Wu Fei mencoba untuk mendekat-dekati Dongna agar suaminya Hu Ping mau berinvestasi di firma hukum mereka. Maka saat ini Qinshi juga harus mendekati Wang agar tidak sampai kalah dari Wu Fei, karena Wang adalah tangan kanan Hu Ping. Di pagi hari, Qinshi sedang membantu Yang Hua bersiap dan menyemangatinya, karena hari itu Yang Hua akan ke pengadilan untuk bersaksi atas kasus Pak Qiu. Di persidangan, kesaksian kasus Pak Qiu berjalan dengan lancar, namun tidak dengan kasus Dongna yang juga diadili di hari yang sama dengan pengadilan Pak Qiu. Saat itu Yao tidak mendapat keadilan sama sekali dan malah disudutkan oleh pihak Dongna, bahkan dari pihaknya sendiri. Setelah itu di luar gedung persidangan ramai berdatangan wartawan yang membuat Yao tidak mungkin bisa keluar karena pasti diserbu oleh wartawan sebab kasus yang dialaminya. Namun Li Dai dan Yang Hua membantu Yao untuk berhasil keluar dari situasi tersebut. Ternyata Yang Hua dan Yao mengenal satu sama lain dan terlihat seperti memiliki hubungan yang khusus. Di sisi lain, Qinshi akhirnya bertemu dengan Wang. Saat itu Qinshi sudah memulai aksinya dengan sedikit menggoda Wang agar Wang mau membocorkan sesuatu hal penting kepadanya. Ternyata Wang sebenarnya menyukai Qinshi dan ia tidak berhenti memuji Qinshi. Bahkan ia mengajak Qinshi untuk ikut pergi bersamanya. Kemudian Qinshi pun kembali ke kantor. Ia masih teringat dengan perkataan Wang yang mengatakan bahwa Yang Hua memiliki cinta pertama dan hampir saja menikah dengan anak Pak Qiu. Mengetahui hal tersebut, Qinshi pun terbakar api cemburu. Di malam hari, orang-orang penting di firma hukum sedang membuat acara. Saat itu, Qinshi sedang menyendiri dan ia dihubungi oleh Li Dai. Li Dai memberikan gosip panas kepada Qinshi bahwa tadi ketika ia menolong Yao, ternyata Yang Hua sangat mengenali Yao. Bahkan Yang Hua terlihat khawatir saat Yao sedang dalam masalah. Saat itu Qinshi dikejutkan dengan kedatangan Wang dengan posisi mereka yang sangat dekat. Ternyata ada seseorang yang memotret kedekatan mereka lalu mengirimkannya kepada Wu Fei. Qinshi bersikap seperti itu hanya karena ingin Wang membocorkan sesuatu hal yang penting kepadanya. Di saat yang bersamaan, Tao juga melihat kedekatan Qinshi dan Wang di ruangan itu. Di sisi lain, Yang Hua mendapatkan pesan sebuah foto Qinshi dengan Wang. Hal tersebut langsung membuatnya bergegas pergi menemui Qinshi. Di saat yang bersamaan, Tao marah kepada Qinshi atas apa yang dilakukannya. Ia rela bersikap seperti itu hanya karena pekerjaan, dan Tao juga sudah mengetahui perihal pernikahan palsu Qinshi dengan Yang Hua. Pada akhirnya, Qinshi pun meminta Tao untuk merahasiakan hal tersebut, karena Qinshi sudah mengakui semuanya, serta memberikan alasan mengapa ia melakukan itu semua. Pada scene yang berbeda, akhirnya Yang Hua pun sampai di firma hukum dan langsung mengajak Qinshi untuk pulang bersama. Saat itu Qinshi bersikap sangat manja dengan suaminya. Tak hanya Qinshi yang manja kepada Yang Hua, Wu Fei juga melakukan hal yang sama kepada Tao, kekasih hatinya. Di rumah, sembari makan, Qinshi dan Yang Hua saling bertukar cerita atas apa yang sudah mereka jalani hari itu. Namun di saat Qinshi mengajukan pertanyaan mengenai Yao, Yang Hua tidak mengatakan jujur jika Yao adalah mantan pacarnya. Ia hanya mengatakan bahwa Yao adalah teman sekolahnya. Qinshi pun merasa bahwa Yang Hua sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Sampai akhirnya membuat Qinshi ngambek karena rasa cemburu yang ia rasakan. Di sisi lain, Qinshi ditugaskan oleh Yihui untuk pergi bersama Wang. Tao yang mengetahui hal tersebut menjadi sangat khawatir dan langsung melarang Qinshi untuk pergi. Namun Qinshi tidak memperdulikannya. Di saat yang bersamaan, Yang Hua juga mengetahui hal tersebut dan ia ditemani Cai Liang yang langsung bergegas pergi untuk menyusul Qinshi. Sama halnya dengan Tao, ia juga langsung mencari keberadaan Qinshi bersama rekannya.
Saat itu Tao menghubungi Yang Hua untuk memberitahu situasi Qinshi saat itu dan berharap bahwa Yang Hua juga akan pergi menyelamatkan Qinshi. Namun Yang Hua malah bersikap seolah tidak mengkhawatirkan Qinshi seperti Tao yang mengkhawatirkan Qinshi. 这件事他陪同事考察也没什么不妥。你是不是傻呀？王杰森是什么样的人，你比我更清楚。 Kemudian Qinshi dan Wang pun sampai di sebuah rumah mewah. Saat itu Wang sudah mulai mau merayu Qinshi. Namun dengan kecerdasannya, Qinshi berhasil membuat Wang menahan hasratnya dan Wang pun akhirnya membuat laporan yang nantinya laporan tersebut akan menjadi hal yang sangat penting untuk Qinshi dan firma hukumnya. Tak berselang lama, Tao pun sampai di sana. Ia langsung masuk ke rumah tersebut, berusaha untuk menyelamatkan Qinshi. Namun betapa terkejutnya, wanita yang ada di dalam kamar bersama Wang adalah Dongna. Tetapi Wang malah mengira jika Dongna adalah Qinshi. 其实，像你这么美的女人，都不应该跟杨华那样的小子。 Kejadian di rumah itu akhirnya dipergoki oleh Hu Ping, suami Dongna. Karena ternyata Dongna dan Wang memang mempunyai hubungan asmara di belakang Hu Ping. Ternyata kejadian itu sudah direncanakan, maka dari itu Qinshi bersikap santai dan tidak khawatir sama sekali. Qinshi, Yihui dan Jin baru tahu kebenaran mengenai Dongna dan Wang berkat informasi yang diberikan pengacara Hu Ping. Di sisi lain, Qinshi, Tao, dan Danggang makan bersama. Sembari mengobrol atas apa yang sudah terjadi. Setelah makan malam itu selesai, Qinshi berterima kasih atas apa yang sudah dilakukan Tao. Dengan spontan, Tao langsung memeluk Qinshi dan mengingatkannya untuk tidak melakukan hal yang membahayakan dirinya. Pada scene yang berbeda, Wu Fei sangat sedih karena Tao berbohong padanya, yang padahal ia sudah mengetahui jika malam itu Tao sedang bersama Qinshi untuk menyelamatkan Qinshi. Sesampainya Qinshi di rumah, ia mendapati Yang Hua yang terluka di bagian keningnya. Qinshi memeluk Yang Hua sampai tidak rela untuk melepaskannya, karena ia berpikir bahwa Yang Hua tidak mengkhawatirkannya. Yang Hua pun menjelaskan jika ia tidak berada di sana karena ia percaya jika Qinshi adalah wanita kuat, cerdas dan mandiri seperti prinsip hidupnya selama ini. Di sisi lain, Yao bertemu dengan manajernya. Saat itu ia pun dipuji dan akan diberi imbalan atas kerja kerasnya yang menyelamatkan Hotel Tianhang dari tamu brutal. Namun ia tidak menerima itu semua karena pihak hotel dengan tega menyudutkannya di pengadilan. Padahal itu semua dilakukannya demi nama baik hotel. Akhirnya Yao pun mengundurkan diri. Di firma hukum, Qinshi mendapatkan hadiah atas apa yang sudah dilakukannya. Ia diberikan mobil mewah serta kartu berisikan 100.000 RBM per yuan. Ternyata sebelum itu Yang Hua mengalami kecelakaan saat akan menolong Qinshi. Dengan keadaan terluka, Yang Hua menemui Yihui dan Jin untuk memberikan bukti kejahatan Wang. Pada scene yang berbeda, Yang Hua sedang bersama Cai Liang. Tak berselang lama Qinshi menemui mereka berdua. Saat itu Qinshi memberikan kartu debitnya untuk membayar uang Cai Liang yang sudah terpakai untuk memperbaiki kerusakan mobilnya. Qinshi juga mengetahui jika sebenarnya Yang Hua juga pergi untuk menolongnya. Tak menunggu lama, Qinshi pun langsung memberikan ciuman untuk Yang Hua dan memeluknya dengan sangat erat. Keromantisan itu pun tak berhenti di sana. Di tempat makan, Yang Hua memberikan Qinshi sebuah hadiah dan di hadapan Cai Liang. Yang Hua dan Qinshi saling menyuapi satu sama lain sampai membuat Cai Liang seperti nyamuk. Di firma hukum, Qinshi kembali mendapatkan kasus yang penting milik Tianhang. Kali ini ia meminta bantuan Tao untuk kerjasama mengenai kasus tersebut. Di saat yang bersamaan, Wu Fei masih dipenuhi rasa cemburu dan amarah atas apa yang dilakukan Tao. Ditambah lagi dengan Qinshi yang menghubungi Tao pada saat Tao sedang bersama Wu Fei. Sampai-sampai membuat Wu Fei meminta Tao keluar dari firma hukum tersebut. Kemudian Tao menemui Qinshi. Awalnya ia menolak kerjasama tersebut, sampai membuat Qinshi menendang Tao karena kesal.
Sampai akhirnya Tao pun menyetujui kerjasama tersebut karena niat Qinshi untuk menjadi pengacara mitra yang nantinya ia akan mengubah peraturan yang menurut Qinshi tidak masuk akal bagi pengacara wanita. Pada saat itu, Yao menolak semua tawaran yang diberikan manajer hotel yang bernama Ying kepadanya. Ying melakukan itu agar Yao mau kembali untuk tetap bekerja di hotel. Namun Yao tidak terkecoh karena ia bukanlah orang yang bisa digunakan sebagai alat yang bisa dimanfaatkan dalam situasi apapun. Ditambah Yao mengetahui jika Yinglah yang menjadi dalang untuk menyudutkannya di pengadilan saat itu. Di sisi lain, Qinshi sedang bersama Tao. Mereka sedang menyusun strategi agar Yao mau menerima tawaran dari Ying. Karena saat itu Qinshi adalah pengacara Ying dan dibantu oleh Tao. Setelah itu, saat di rumah, Qinshi sedang mengobrol dengan Yang Hua. Qinshi kembali menanyakan tentang Yao. Pertanyaan yang diajukan Qinshi tergolong aneh. Ia menanyakan perihal kapan mereka pertama kali berkencan sampai di mana mereka pertama kali berciuman. 你们俩是不是谈过恋爱？第一次约会呢？你们俩第一次牵手是在什么时候呀？第一次接吻？也是那天。如果现在你可以自由选择的话，你会跟瑶瑶复合吗？ Dengan polosnya, Yang Hua malah menjawab pertanyaan tersebut, seolah-olah itu adalah pertanyaan yang wajar untuk diajukan. Padahal itu adalah pertanyaan maut yang biasa perempuan ajukan pada pasangannya. Qinshi sangat pandai menutup kekesalannya, sampai pada akhirnya ia pergi meninggalkan Yang Hua sendirian. Pada scene yang berbeda, Qinshi dan Tao akhirnya bertemu dengan Yao. Saat itu mereka berupaya untuk membujuk Yao. Namun Yao tetap bersikukuh pada keputusannya untuk tidak akan menerima tawaran itu. Hingga sampai akhirnya ia sedikit luluh karena Qinshi yang menjanjikan jika Yao menerima tawaran tersebut, maka ia akan bisa menolong banyak orang lagi seperti yang sering ia lakukan. Di malam hari, Yang Hua dan Qinshi berkunjung ke rumah Yihui karena ada jamuan makan malam bersama para pengacara mitra di firma hukum. Saat itu Qinshi diangkat sebagai pengacara mitra yang baru berkat usaha dan kerja keras yang dilakukannya untuk kemajuan firma hukum. Qinshi sangat senang telah mencapai tujuannya dan semua itu juga berkat dukungan Yang Hua. Di sisi lain, Tao sedang berkumpul dengan teman lamanya. Saat itu ternyata Tao sedang menunggu kehadiran Qinshi sampai pada saat teman-temannya memberitahu jika Qinshi datang dan ia langsung bergegas menemuinya. Namun ia malah dikejutkan karena itu bukanlah Qinshi, melainkan Wu Fei. Wu Fei yang mengetahui jika ternyata Tao sedang menantikan Qinshi menjadi sangat patah hati. Ditambah lagi, Wu Fei yang selama ini memang mengetahui jika Tao sebenarnya masih mencintai Qinshi. Ia tidak akan bisa berhubungan dengan pria yang masih mencintai wanita lain di hatinya. Wu Fei pun pergi meninggalkan Tao dengan penuh kekecewaan. Pada scene yang berbeda, Qinshi berniat untuk mengatakan kepada Jin mengenai kebohongan yang ia lakukan selama ini perihal pernikahannya. Saat itu, Yang Hua sudah merasa ada sesuatu yang mengganjal dari gerak-gerik Yihui saat bicara dengan Yang Hua, karena topik pembahasan mereka perihal kebohongan pernikahan. 都是假的，包括他的婚姻状况也是假的。 Saat itu, Yang Hua langsung menemui Qinshi yang sedang bersama Jin untuk memberitahunya bahwa sebenarnya Qinshi sedang dijebak. Karena sebenarnya Yihui dan Jin sudah mengetahui kebohongan yang dilakukan Qinshi perihal pernikahannya. Dan jika Qinshi sudah menandatangani kontrak pengacara mitra, maka ia akan mendapatkan masalah besar jika masih menyimpan kebohongan besar ini. Akhirnya Qinshi pun meminta maaf atas apa yang sudah dilakukannya itu. Di sisi lain, Tao sedang berada di rumah Wu Fei. Saat itu ia berusaha untuk bertemu dengan Wu Fei. Namun Wu Fei menolaknya, sampai orang tua Wu Fei turut andil dalam masalah mereka berdua. Sesampainya Qinshi di rumah, ia tidak menyangka atas apa yang telah terjadi padanya, sampai membuat ia lemas tak berdaya. Namun lagi-lagi Yang Hua selalu ada di samping Qinshi untuk mendukung dan menyemangati dirinya. Saat itu Yang Hua sedang bercerita mengenai masa lalunya bersama Yao. Untung saja Qinshi tertidur di pelukan Yang Hua. Jika tidak, mungkin saja Qinshi akan ngambek karena api cemburu.
Keesokan paginya, Qinshi terbangun dan sudah disambut dengan sepucuk surat dari Yang Hua yang membuatnya tersenyum sumringah di pagi hari. Setelah itu, ia ingin bersiap untuk pergi bekerja. Ia berusaha meyakinkan dirinya jika ia pasti bisa melewati ini semua. Di firma hukum dengan penuh keberanian, ia menghadap Yihui. Saat itu, Yihui memberikan Qinshi satu kesempatan. Ternyata kesempatan yang diberikan Yihui adalah Qinshi yang diturunkan jabatan menjadi asisten pengacara. Li Dai yang mengetahui hal tersebut langsung menertawakan Qinshi. Setelah itu, Qinshi bertemu dengan Tao. Mereka kembali membicarakan kasus Ying dan Yao, karena saat itu kasusnya sudah diberikan kepada Tao. Tak berselang lama, Qinshi menghubungi Yang Hua. Yang Hua mengetahui jika Qinshi sedang tidak baik-baik saja, dan Yang Hua pun langsung menghiburnya. Saat itu, Yang Hua juga memberitahu Qinshi jika Hu Ping sedang ingin bergabung dengan salah satu proyek besar. Namun dari pandangannya proyek itu tidak layak karena satu hal dan hal lainnya. Di firma hukum, Qinshi berada sejajar dengan para asisten pengacara lainnya. Ia juga membantu rekan kerjanya sampai memberikan minuman untuk mereka. Tak berhenti di sana, Wu Fei dengan sikap sombongnya berusaha untuk merendahkan Qinshi. Namun dengan keahliannya, Qinshi malah membalikkan situasi itu. Ia menyindir Wu Fei secara langsung dengan mengatakan jika Wu Fei bisa sampai di posisi itu hanya karena bantuan dari ayahnya, bukan dari kerja keras yang ia lakukan. Wu Fei yang mendengar hal tersebut menjadi sangat kesal sampai pada akhirnya ia memberikan surat pengunduran diri pada Yihui. Pada saat itu, Hu Ping menghubungi Yang Hua. Ia tertarik dengan analisis keuangan yang diberikan Yang Hua kepadanya. Di sisi lain, Yihui dan para pengacara lainnya sedang berkumpul bersama klien mereka dari Hotel Tianhang. Saat itu mereka semua berpesta dan menikmati malam bersama. Sampai pada akhirnya Tao sudah mabuk berat. Kemudian Li Dai menghubungi Qinshi. Mereka lagi-lagi membicarakan mengenai kasus yang sedang mereka selesaikan. Saat itu, Li Dai sebagai pengacara Yao, ia memberitahu Qinshi sebuah gosip bahwa ternyata Yao sudah memiliki seorang putra. Tak berselang lama, setelah Qinshi keluar dari lift, ia mendapati Tao yang sedang tergeletak di lantai. Karena Tao yang sedang mabuk, akhirnya Qinshi pun menolong Tao untuk mengantarkannya kembali ke rumah. Di mobil, Qinshi bertanya di mana alamat Tao. Namun Tao malah memberitahu alamat rumah Qinshi. Sampai pada akhirnya Qinshi berhenti di pinggir jalan. Lalu mereka berdua pun turun. Karena sudah tidak tahu harus berbuat apa, akhirnya Qinshi menghubungi Yang Hua untuk meminta bantuannya. Kejadian tak terduga pun terjadi. Saat itu Tao memegang erat tangan Qinshi sampai membuat Qinshi kesakitan. Ia meminta kesempatan kedua pada Qinshi agar mereka bisa kembali bersama lalu menikah. Tak hanya itu, Tao juga langsung memeluk Qinshi. Kejadian itu ternyata dilihat oleh Yang Hua secara langsung. Namun Qinshi selalu melakukan penolakan dan ia tidak percaya pada omongan Tao. Sebab Tao sedang mabuk. Sampai pada akhirnya Qinshi kembali menjelaskan bahwa Tao dan dirinya tidak akan mungkin kembali bersama karena Qinshi sudah menikah. Ia pun tidak akan bercerai walaupun pernikahannya hanyalah pura-pura. Setelah itu akhirnya Yang Hua pun menghampiri mereka berdua. Lalu ia pulang bersama Qinshi dan meninggalkan Tao sendirian. Sesampainya di rumah, Qinshi menjelaskan apa yang terjadi di antara mereka. Ternyata Yang Hua tidak mempermasalahkan itu. Ia hanya bertanya dua pertanyaan. Pertama, mengapa Qinshi tidak ingin menikah? Ternyata Yang Hua sempat mendengar kalimat itu dikeluarkan oleh Tao, yang mengatakan bahwa Qinshi sebenarnya tidak ingin menikah. Qinshi pun menjawab, Pertanyaan kedua, Yang Hua bertanya apakah Qinshi mencintainya. Saat itu Qinshi tidak menjawab dengan jawaban iya atau tidak.
Kemudian Yang Hua pergi untuk mengambil sesuatu. Ia membawakan perjanjian pranikah yang telah mereka setujui. Yang Hua menjelaskan bahwa tindakan Qinshi sudah melanggar bagian 1 yang tercantum pada perjanjian tersebut. Sampai pada akhirnya Yang Hua mengatakan bahwa ia ingin bercerai dengan Qinshi. Hal itu membuat Qinshi terdiam, lalu ia langsung memeluk Yang Hua. Ia mencoba memastikan bahwa itu bukanlah hal yang benar-benar Yang Hua inginkan. Namun Yang Hua memang serius atas apa yang ia inginkan. Qinshi pun marah dan kecewa dengan keputusan Yang Hua itu. Ia mengungkit semua omongan manis Yang Hua dan Yang Hua menjelaskan kembali bahwa memang benar jika Yang Hua ingin menjadi sosok yang selalu ada untuk Qinshi dalam keadaan apapun. Hal tersebut membuat Qinshi meneteskan air matanya. Keesokan paginya Qinshi langsung bersikap cuek pada Yang Hua. Namun saat di mobil Qinshi menyesal karena sudah membentak Yang Hua dan mengapa ia tidak meminta maaf agar perceraian itu tidak terjadi, serta mengakui bahwa sebenarnya ia mencintai Yang Hua dan ingin menjalani pernikahan ini bersamanya. 你想承认你爱他有这么难吗？你明明就想跟他结婚，我真的不想骂你，你就是个傻子。 Di firma hukum, Tao mendapatkan pujian dari Jin atas apa yang sudah ia lakukan, sampai akhirnya bisnis mereka dapat berjalan lancar. Kemudian Qinshi menemui Yihui di firma hukum. Saat itu Yihui memberikan sebuah kasus untuk Qinshi. Ia dipaksa untuk menerima kasus tersebut, padahal Qinshi mengetahui jika kasus ini adalah kasus yang melenceng dari prinsip yang ada di firma hukum. Akhirnya Qinshi pun menerima kasus tersebut, karena ia akan diberi imbalan untuk bisa kembali sebagai pengacara mitra. Di sisi lain, Cai Liang heboh karena mengetahui ternyata Yang Hua ditawari pekerjaan oleh Hu Ping. Ia akan diberikan posisi menjadi konsultan keuangan milik Hu Ping. Namun Yang Hua kehilangan semangat sebab perceraian antara dirinya dan Qinshi. Di rumah Qinshi hanya sendirian. Ia terus memandangi sofa dan kamar Yang Hua. Di kamar ia menemukan sebuah kode dan beberapa buku. Karena merasa kesal, ia sampai membuang buku tersebut, lalu kembali merapikannya. Ia juga dibuat bingung dengan makna dari angka kode tersebut. Saat itu Qinshi bertemu dengan Yao dan Li Dai. Ia sebagai pengacara Hotel Tianhang menyampaikan pesan dari Yin yang terlibat kasus dengan Yao. Namun pesan tersebut membuat Yao marah karena tidak masuk akal, dengan meminta Yao mengganti rugi sebanyak 2 juta yuan. Padahal kasus ini bukanlah dari kesalahan Yao. Tak berselang lama, Li Dai bertemu dengan Yang Hua. Saat itu, Li Dai meminta Yang Hua untuk menyadarkan Qinshi bahwa hal yang ia bela dalam kasus ini salah dan membuat ia tidak menjadi Qinshi yang memiliki hati nurani. Namun, apa boleh buat, hubungan Yang Hua dan Qinshi saja sedang renggang. Kemudian Yang Hua pergi ke perpustakaan. Saat ingin membaca buku, ia melihat perempuan yang sedang menyuguhi minuman untuk kekasihnya. Hal tersebut membuat ia kembali mengingat Qinshi. Dan pada scene yang berbeda, Yang Hua kembali bertemu dengan Li Dai. Saat itu, Yang Hua mencoba membantu kasus Yao dari sudut pandangnya dan juga meluruskan jalan Qinshi dalam kasus tersebut. Lalu tanpa disengaja, Yang Hua bertemu dengan seorang anak kecil yang sangat pintar. Ia membantu Yang Hua pada saat Yang Hua difitnah telah menabrak anak kecil lain yang ada di situ. Ternyata anak pintar itu bernama Sunni. Ia adalah putra Yao. Akhirnya pertemuan antara Yang Hua dan Yao pun kembali terjadi. Bye bye. Di sisi lain, Wen Yu mendapat sebuah hadiah dari Mei Mei. Dan ternyata hadiah tersebut adalah tes pack kehamilan Mei Mei. Hal tersebut sampai membuat Wen Yu sangat terharu, antara bahagia dan bingung bagaimana caranya mereka menjadi ayah dan ibu. Di saat yang bersamaan, akhirnya Yao, Yang Hua, Li Dai dan Sunni pun berkumpul. Mereka kembali membicarakan mengenai kasus Yao. Saat itu Yang Hua kembali membantu dari sudut pandangnya. Sama halnya dengan Qinshi, ia sedang bersama Tao. Saat itu mereka juga bertukar pikiran atas masalah yang sedang Qinshi hadapi.
Saat itu, Lidai si Ratu Gosip kembali menghubungi Qinshi. Ia berpikir bahwa Sunni adalah putra Yang Hua karena sangat mirip dengan Yang Hua. Mendengar hal tersebut membuat Qinshi terlihat sangat tidak mood. Ditambah dengan Lidai yang malah memberitahu Qinshi bahwa mereka terlihat sangat cocok untuk menjadi keluarga yang utuh. Kemudian Qinshi memandangi foto dirinya bersama Yang Hua. Hal tersebut membuat Qinshi kembali mengingat saat-saat indah bersama Yang Hua. Tak berselang lama, Mei Mei menghubungi Qinshi. Ia terlihat khawatir karena Wen Yu tak kunjung pulang ke rumah. Ternyata Mei Mei tak hanya menghubungi Qinshi, ia juga menghubungi Yang Hua. Alhasil Qinshi dan Yang Hua kembali bertemu di rumah Mei Mei. Setelah pencarian yang dilakukan Qinshi dan Yang Hua di sebuah klub, akhirnya mereka menemukan Wen Yu di sebuah kamar hotel di dekat klub tersebut. Mei Mei pun langsung menuju ke hotel tersebut. Dengan perasaan yang campur aduk, Mei Mei menguatkan hatinya untuk menyaksikan apa yang dilakukan suaminya tersebut, yang padahal ia sedang dalam keadaan hamil. Di rumah, Qinshi dan Yang Hua terlihat sangat canggung. Saat itu Yang Hua baru memahami alasan mengapa Qinshi tidak mau menikah. Karena berbagai masalah yang bisa saja terjadi di pernikahan. Lalu Yang Hua pun pergi meninggalkan Qinshi. Kepergian Yang Hua malam itu membuat Qinshi kembali meneteskan air matanya. Tak berhenti di sana, Qinshi juga kemudian melakukan pekerjaan rumah seperti yang sering dikerjakan oleh Yang Hua. Hal itu membuat ia mempertanyakan apakah ia sebenarnya merindukan Yang Hua. Keesokan harinya, Qinshi datang menemui Yao. Kedatangan kali ini tidak hanya untuk kasus saja, melainkan untuk urusan pribadinya. Saat itu Qinshi mempunyai ide. Ia meminta Yao untuk mencabut gugatannya dan mereka akan menjalankan misi berikutnya. Tak hanya itu, Qinshi juga mengancam Yao bahwa Yang Hua saat itu adalah miliknya. Jika Yao berani merebut Yang Hua, maka Qinshi tidak akan tinggal diam. Ternyata saat itu Yang Hua juga sedang berada di rumah Yao. Dan Yang Hua pun mendengar semua yang Qinshi katakan. Yao juga memuji perbuatan baik Yang Hua karena semua itu pasti berkat Qinshi. Hal itu membuat Yao berpikir bahwa Yang Hua sangat menyukai Qinshi. Di sisi lain, Wen Yu diam-diam pulang ke rumah. Ia berupaya agar tidak dicurigai oleh Mei Mei. Namun sangat disayangkan, ternyata Mei Mei tidak ada di rumah. Bahkan barang-barang Mei Mei juga tidak tersisa satupun di rumah mereka. Hal tersebut membuat Wen Yu sangat panik, sampai akhirnya ia menghubungi Qinshi untuk meminta tolong. Qinshi pun menghampirinya dan ia percaya akan semua penjelasan kakaknya itu. Jika Wen Yu hanya dijebak untuk tidur bersama perempuan lain, namun wanita juga mempunyai batas kesabaran. Saat itu Mei Mei sudah kehabisan kata-kata dan cara menghadapi ulah suaminya. Walaupun sebenarnya ia sangat mencintai Wen Yu dan akhirnya ia memilih untuk menyendiri. Di firma hukum, Qinshi akhirnya meninggalkan kasus Yin karena ternyata ia adalah pelaku pelecehan seksual. Lidai pun langsung menghubunginya karena ide baru Qinshi yang meminta Yao mencabut gugatan pada Hotel Tian Hang. Dan saat itu mereka beralih kasus pelecehan seksual yang dilakukan Yin. Saat itu dengan berani, Qinshi tetap berdiri di prinsip yang ia miliki sampai membuat Yihui mengeluarkannya dari firma hukum. Pada saat Qinshi akan meninggalkan firma hukum, ia bertemu dengan seseorang yang sangat berarti di dunia kerjanya. Ia bernama Jing. Namun Qinshi merasa bersalah karena ia malah sudah keluar dari firma hukum saat bertemu kembali dengan Jing. Tak disangka Jing malah menyemangatinya dan tidak menyalahkan semua keputusan Qinshi. Di sisi lain, Lidai dan Yao sangat kesulitan mencari saksi atas perbuatan keji Yin karena Yin sudah mengetahui rencana mereka. Setelah itu, Tao kembali menemui Qinshi. Ia memberitahu bahwa Qinshi masih bisa kembali ke firma hukum karena Tao telah membicarakan hal tersebut kepada Jin. Di tengah perbincangan, Qinshi merasakan gatal-gatal. Ternyata ia memakan makanan mengandung bahan yang membuatnya alergi. Tao langsung membawanya untuk mengambil obat di mobil Qinshi.
Namun pada saat Tao mengambil minum di laci mobil, ia menemukan akta cerai milik Qinxi. Mengetahui hal tersebut, Tao kembali mengajak Qinxi untuk menikah dengannya. Dan lagi-lagi Qinxi menolak Tao, karena Tao juga sudah bertunangan dengan Wu Fei dan harus menikahinya. Di perjalanan pulang, Qinxi masih terus mengingat saat bersama dengan Yang Hua. Ia sebenarnya sangat merindukan Yang Hua. Sesampainya di rumah, Qinxi sudah mendapati rumah yang rapi, pakaian yang terlipat dan masakan yang enak. Ia mengira bahwa ibunya lah yang melakukan itu semua untuknya. Keesokan harinya, Dang Gang datang dengan membawa seorang korban aksi buruk Yin. Hal tersebut membuat Li Dai dan Yao langsung menangani psikologis korban tersebut. Kemudian Qinxi merasa penasaran mengapa Dang Gang bisa membantunya. Ternyata itu semua adalah ulah dari Yang Hua. Li Dai yang mengetahui hal tersebut malah mengganggu Qinxi dengan mengatakan bahwa Yang Hua melakukan itu semua karena ingin menolong Yao. Qinxi pun terlihat cemburu dan tidak terima dengan perkataan Li Dai. Pulang. Akhirnya Li Dai, Yao, Dang Gang dan Qinxi mendapatkan kabar baik. Yin sudah dipindah tugaskan oleh pihak hotel. Namun Qinxi tetap akan melanjutkan kasus ini sampai ke pengadilan. Di malam hari mereka merayakan keberhasilan dengan makan malam bersama. Saat itu Li Dai kembali mengganggu Qinxi. Ia mengatakan bahwa Qinxi rela melepas pekerjaannya demi membantu saingan cintanya. Dan orang tersebut adalah Yao yang tepat berada di hadapannya. Kemudian Qinxi mendapati Dang Gang yang sedang berbicara melalui telepon dengan Yang Hua. Saat itu Qinxi langsung mengambil ponsel tersebut dan menanyakan bahwa Yang Hua akan memilih dirinya atau Yao. Namun tidak ada jawaban apapun dari Yang Hua. Di sisi lain, Li Dai terkejut saat mengetahui bahwa Yao dan Yang Hua akan pergi ke Australia bersama. Serta sebenarnya Yang Hua dan Qinxi sudah bercerai. Setelah Qinxi kembali lalu mengetahui bahwa Yang Hua akan pergi ke Australia, dengan pedenya ia mengatakan bahwa Yang Hua tidak akan pergi bersama Yao. Tak disangka ternyata saat itu Yang Hua menjemput Yao. Qinxi yang melihat hal tersebut langsung seketika terdiam. Setelah itu Yao semakin yakin bahwa Yang Hua sangat menyukai Qinxi dan Yang Hua pun mengakuinya. Tak berselang lama Qinxi pun langsung mengejar Yang Hua. Namun Yang Hua malah pergi begitu saja. Dengan perasaan yang hancur, Qinxi menangis di bawah rintik hujan malam itu. Saat itu kakak pertamanya menjemput Qinxi dengan perasaan khawatir. Qinxi pun langsung menangis di pelukannya dan disusul dengan Wen Yu, kakak keduanya. Keesokan harinya ketika Qinxi terbangun, ia mendapati kedua kakaknya yang masih berada di rumah. Qinxi pun sudah disiapi sarapan oleh kakak pertamanya. Saat itu Wen Yu tidak sengaja menjatuhkan tumbuhan yang diberikan Yang Hua. Qinxi terlihat sangat menyayangi tumbuhan tersebut. Setelah itu ibu Qinxi berkunjung ke rumah dengan membawakan beberapa makanan. Qinxi mengira bahwa ibunya lah yang 2 hari lalu membersihkan, memasak serta mengisi kulkas di rumah. Ternyata semua itu adalah perbuatan Yang Hua. Tak hanya itu, ibu dan ayah Qinxi juga sudah mengetahui perceraian mereka. Yang Hua lah yang memberitahu orang tua Qinxi dengan penjelasan Yang Hua yang sangat baik, sampai membuat orang tua Qinxi memahami itu semua. Mengetahui hal tersebut membuat Qinxi langsung bergegas menyusul Yang Hua ke bandara, karena saat itu adalah jadwal terbang Yang Hua ke Australia. Namun sesampainya di bandara ia sudah tidak menemukan Yang Hua. Padahal Yang Hua tidak ikut pergi dengan Yao, dan tindakan mereka selama ini hanya untuk membuat Qinxi mau mengakui perasaannya pada Yang Hua. Di firma hukum, Qinxi disambut baik oleh Yihui dan Jin. Mereka meminta Qinxi untuk bergabung kembali di firma hukumnya. Namun Qinxi menolak dengan baik tawaran mereka. Qinxi malah mengajak mereka untuk bekerja sama mengenai kasus selanjutnya. Dan mereka pun menyetujui hal tersebut. Saat itu Tao kembali bertemu dengan Wu Fei. Dan Wu Fei berbesar hati untuk kembali bekerja sama dengan Tao sebagai asisten hukumnya.
合作与。 Pada scene yang berbeda, Wenyu mendapat kabar bahwa Mei Mei akan melahirkan anak pertama mereka. Dengan suasana yang sudah kalang kabut, Qinxi dan Wenyu berusaha menghibur Mei Mei yang sedang kesakitan dengan bayinya. Akhirnya, anak Wenyu dan Mei Mei pun lahir. Tampak wajah bahagia di antara mereka. Keesokan harinya, Qinxi mendapati para pekerja yang sedang sibuk mengurus barang-barang. Tak hanya itu, ia juga mendapati seekor kura-kura di depan pintu rumahnya. Di saat yang bersamaan, Yang Hua pun muncul di hadapan Qinxi. Yang Hua yang membuka kedua tangannya langsung dihampiri Qinxi dengan pelukannya. Akhirnya, hubungan mereka pun kembali membaik. Qinxi terus duduk di pangkuan Yang Hua dan memeluknya. Ia juga masih menanyakan apakah Yang Hua ada di sana untuk Qinxi ataukah Yao. Tentu saja jawabannya adalah Qinxi dibarengi dengan ciuman dari Yang Hua. 你到底是为了瑶瑶还是为了我？ 我这里从来就只有一个人，就是你。 Ternyata kode yang didapati Qinxi saat itu adalah sandi saham Yang Hua. Ia tidak peduli keuntungan ataupun kerugiannya, karena kode itu adalah tanggal pernikahan mereka. Hal tersebut membuat Qinxi terpukau dan mereka pun berciuman sebagai akhir yang bahagia untuk hubungan mereka. Nah, jadi itulah pembahasan drama Cina She and Her Perfect Husband. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berpendapat di kolom komentar, atau bisa juga komen mengenai saran drama apa saja yang bisa kita bahas ke depannya. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan kepada kalian. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian yang masih menonton sampai sekarang ini. And see you guys in the next video.